Bab 781 Pesan dari Luar, Bagian 2. Namun, sesampainya di sana, dia melihat sekelilingnya tetapi tidak melihat apapun. Kemudian, dia menatap penghalang yang bergetar dan mengerutkan kening. Pada saat ini, seekor burung bano kertas yang memancarkan cahaya redup perlahan melayang ke arahnya dan mendarat di telapak tangannya. Melihat ini, Ye Xuan tertegun. Dari aroma burung bano kertas, ia sudah tahu siapa yang mengirimnya. Ia tersenyum. Setelah dengan hati-hati membuka lipatan bano kertas itu, dia menyadari bahwa di sana hanya tertulis 3 kata, "Aku merindukanmu." Apa yang dilakukan gadis kecil ini? Dia bersusah payah mengirimkan bano kertas ini, hanya untuk mengatakan bahwa dia merindukannya. Namun, hal ini juga membuatnya merasa hangat. Rasanya seperti sepasang kekasih yang saling berkirim pesan di sekolah. Rasanya tidak buruk. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan mengeluarkan kuas dan menulis sesuatu di burung bano kertas. Kemudian, ia melipatnya kembali dan menggunakan kekuatan jubah pelangi untuk mengirimkannya kembali. Setelah menyelesaikan ini, Ye Xuan meninggalkan perbatasan. Di sisi lain penghalang, Yanran baru saja berbalik ketika tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia melihat seekor bano kertas terbang ke arahnya dan tak kuasa menahan rasa gembira. Ia segera membuka bano kertas itu dan melihatnya. Hanya ada beberapa kata yang tertulis di dalamnya, "Aku juga sedang memikirkanmu." Mendengar kata-kata ini, Yanran merasa sangat senang. Awalnya ia ingin mengobrol dengan Ye Xuan, tetapi ia sudah merasa Ye Xuan sudah tidak berada di dekat penghalang. Terlebih lagi, dia tahu bahwa benua timur sedang mengalami krisis besar, dan Ye Xuan mungkin tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sana. Itulah sebabnya dia menyerah pada ide ini. Setelah melihat Yanran memegang burung bano kertas dengan ekspresi gembira, Tuan Tua Sun tersenyum tak berdaya. Dia menghela napas dan berkata, aku mau tak mau mengakui dia memang jago merayu. Dia susah payah cuma buat ngirim pesan klise itu. Saya memang sudah terlalu tua." Setelah mendengar kakak laki-lakinya menggodanya, Yanran tertegun. Ups. Baru saja, dia begitu mengkhawatirkan Ye Xuan sampai-sampai dia lupa bahwa kakak laki-lakinya selalu ada di belakangnya selama ini. Sepertinya dia sudah melihat semuanya. Sungguh memalukan. Tuan Tua Sun hampir tertawa terbahak-bahak. Dia telah bersusah payah merawat adik perempuannya yang masih kecil selama ini, namun dia malah diselingkuhi oleh laki-laki lain. Yang terpenting, dia bahkan tidak tahu siapa orang ini. Sambil melambaikan tangannya, Tuan Tua Sun berbalik dan meninggalkan batas. Yanran dengan malu-malu mengikutinya sambil melirik sekilas ke perbatasan, tempat benua timur berada. Hatinya dipenuhi kerinduan, dan di saat yang sama ia membuat keputusan. Aku khawatir benua timur sedang dalam bahaya musnah. Aku harus berkultivasi dengan tekun dan mencapai alam abadi tersegel untuk membantu Ye Xuan. Meskipun kakak laki-lakinya baru saja mengatakan bahwa penghalang dunia mungkin akan segera runtuh, dan 8 benua pasti akan bersatu kembali, pada saat itu, banyak kekuatan akan terlibat, dan itu pasti akan menjadi kacau. Kemudian, Yanran kembali ke ruang rahasianya dan mulai berkultivasi. Di Sky Mountain, situasinya masih tegang, karena masih ada jutaan binatang buas yang mengaum di luar. Akan tetapi, setelah Ye Xuan membunuh Raja Surgawi Selatan, mereka tidak lagi memiliki pemimpin, dan mulai menyerang satu sama lain, diliputi oleh nafsu berdarah yang ditimbulkan oleh kekuatan aneh. Setelah beberapa jam, hanya sekitar 100.000 dari jutaan binatang buas yang tersisa. Sisanya telah dibantai, dan dataran di bawah gunung langit dipenuhi sungai darah dan isi perut. Mayat-mayat berserakan di tanah, dan bau darah yang pekat dan menyengat sudah cukup untuk membuat siapapun di dekatnya muntah. Astaga! Ini pertama kalinya dalam hidupku melihat hal seperti ini. Pembantaian di sini sudah bisa dibandingkan dengan perang besar saat itu. Gao Sun mengucapkan kata-kata ini dengan wajah pucat. Paman Gao, karena situasi di luar sedang kacau, haruskah kita keluar dan mengumpulkan beberapa harta karun? Tanya Hua Rufeng. Dataran di bawah dipenuhi bangkai berbagai macam binatang buas. Jika seseorang cukup berani, mereka bisa dengan mudah mendapatkan banyak barang berharga, seperti tulang-tulang berharga dan sejenisnya, yang akan meningkatkan kultivasi atau memperkuat tubuhnya. Namun, melakukan hal itu sangat berbahaya. Lagi pula, para makhluk buas di luar masih bertarung. Bahkan seorang ahli alam penguasa mistik pun mungkin merasa berbahaya berkeliaran di luar sendirian, apalagi para kultivator alam hampa dan surga. Gao Sun sedang merenungkan hal itu. Ia melihat sekeliling dan menyadari banyak orang sudah cemas menunggu jawabannya. Tampaknya godaan untuk mendapatkan tulang-tulang berharga itu cukup mematikan sehingga mereka berani mempertaruhkan nyawa. Namun, sebelum Gao Sun mengambil keputusan, tak seorang pun berani keluar tanpa izin. Tidak apa-apa. Gao Sun melambaikan tangannya dan berkata, kalian boleh keluar, tapi jangan terlalu jauh. Lagi pula, situasinya masih berbahaya. Carilah sambil tetap berada dalam jangkauan garis pertahanan. Sebelumnya,
Ketua Yesuan dengan santai membunuh cukup banyak binatang buas, dan ada beberapa yang kuat di antara mereka. Ini berbahaya, tetapi ini juga kesempatan untukmu. Tergantung apakah kamu cukup beruntung dan berhati-hati. Gao Sun baru saja hendak membuka jalan keluar dalam formasi pertahanan ketika teriakan minta tolong terdengar. Rekan Taois Gao, tolong selamatkan kami. Oh, setelah mendengar ini, Gao Sun tercengang. Bab 782 meminta bantuan. Ketika dia melihat ke arah suara itu, dia melihat Taois besi hitam dan Xie Tianyu dalam keadaan yang sangat menyedihkan, melarikan diri dari awan kabut hitam tebal. Sebenarnya kalian berdua. Melihat mereka berlarian panik menuju garis pertahanan, Gao Sun tercengang. Kenapa dua orang ini ada di sini? Setelah merenung sejenak, dia menyadari bahwa Sekte Supreme Divine mungkin telah dihancurkan, dan berspekulasi bahwa keduanya pasti telah melarikan diri dengan susah payah. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Taois besi hitam dan Xie Tianyu. Setelah melihat keadaan mereka, beberapa orang langsung mengejek mereka. Hehe, kalau bukan ketua sekte dan murid tertua sekte Dewa Tertinggi. Kenapa kalian berdua begitu sengsara? Oh, aku ingat sekarang. Tadi, ada fluktuasi yang datang dari arah sekte Dewa Tertinggi. Mungkinkah sekte kalian diserang oleh binatang buas itu? Kasihan sekali. Ya ampun, ternyata memang begitu. Kata-kata mereka penuh dengan ejekan. Lagi pula, mereka masih ingat dengan jelas bahwa bahkan sebelum bencana terjadi, Sekte Dewa Tertinggi telah menyerah pada mereka. Mereka hanya peduli untuk melindungi diri mereka sendiri dan menyembunyikan diri, namun kini merangkak mencari perlindungan setelah sekte mereka dihancurkan. Banyak orang tak kuasa menahan diri untuk berkata, Kepala Gao Sun, kita tidak perlu membiarkan mereka masuk, lagi pula, mereka bukan orang baik. Ya. Waktu itu, merekalah yang menyerah duluan. Ini karma yang menggigit mereka. Kerumunan orang itu segera mulai berdiskusi dengan bersemangat, suara mereka penuh dengan penghinaan terhadap Sekte Supreme Divine. Taois besi hitam, yang berada di luar, juga bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, dan merasa malu. Sekte Dewa Tertinggi dulunya adalah eksistensi yang dikagumi semua orang. Namun, siapa sangka suatu hari ia akan diolok-olok oleh rakyat jelata. Sulit untuk menanggungnya. Brengsek. Xie Tianyu, yang berada di sampingnya, mengepalkan tinjunya erat-erat. Hatinya sudah terbakar amarah. Sekelompok pecundang ini, beraninya mereka membicarakan kita seperti ini. Xie Tianyu tak tahan lagi. Sesampainya di sana, ia sudah bersiap menghadapi kemungkinan diejek oleh Sekte Dewa Gurun Raya. Namun, yang tak dapat ia terima adalah bahwa sekelompok semut remeh ini berani mengejek mereka seperti ini. Orang-orang ini hanya beruntung bisa bertahan hidup di bawah perlindungan Sekte Dewa Gurun Agung. Mereka sama sekali tidak berkontribusi pada upaya pertahanan. Tianyu, jangan gegabah, Taois hitam segera berkata untuk mengendalikannya. Mereka harus menerima kenyataan. Selama mereka bisa mempertahankan hidup dan melestarikan warisan Sekte Dewa Tertinggi, semua itu akan sepadan. Rekan Taois Gao, saya tahu hubungan sekte kita sedang tidak baik, tetapi tanpa terkecuali, semua ini diatur oleh guru saya. Sekarang, Sekte Supreme Divine telah dihancurkan, dan guru saya melarikan diri begitu merasakan adanya masalah. Kami semua bertahan dan berjuang, tetapi akhirnya kalah telak. Karena tak ada harapan lagi, demi menjaga jejak terakhir warisan Sekte Dewa Tertinggi, saya hanya bisa datang ke sini untuk berlindung. Sekte Dewa Gurun Agung adalah kekuatan nomor satu di benua timur kami, dan telah membuktikan diri mereka berpikiran luas dan bersedia bertindak untuk menyelamatkan rakyat. Karena itu, saya mohon Anda untuk menerima kami juga. Taois besi hitam menundukkan kepalanya saat mengatakan ini. Lalu, secara mengejutkan, ia berlutut tanpa ragu. Guru. Ketika Xie Tianyu melihat gurunya berlutut, hatinya bergetar dan air mata mengalir di wajahnya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Tanpa diduga, Taois besi hitam yang biasanya arogan telah berlutut di depan umum. Bahkan Gao Sun pun kehilangan kata-kata. Awalnya ia ingin mengejeknya juga, tetapi tampaknya situasinya tidak memungkinkan. Pada saat ini, Taois besi hitam berkata, Rekan Taois Gao, aku juga mengerti kau mungkin membenciku, tapi bagaimanapun juga, muridku Xie Tianyu tidak bersalah. Aku mohon kau menyelamatkannya. Jika kau bersedia menerima muridku, bahkan jika kau menginginkan nyawaku, aku bisa memberikannya padamu. Taois besi hitam menyadari kabut hitam di belakangnya mendekat dengan cepat, dan dia tidak lagi merasakan harapan. Setelah bergegas ke sini, ia tak punya tenaga lagi untuk melawan makhluk-makhluk buas itu. Bagaimanapun, selama muridnya selamat, pengorbanannya akan sepadan. Setelah mendengar kata-kata ini, hati Gao Sun bergetar, dan orang-orang yang berbicara sebelumnya terdiam. Tak peduli apapun, Daoist Black Iron memang seorang guru yang terhormat. Bahkan para pengikut Sekte Great Wilderness Divine pun merasa tersentuh, termasuk Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun.
Meskipun Taois besi hitam bukanlah orang baik dari sudut pandang mereka, setidaknya, dia sangat memperhatikan murid-muridnya. Setelah berpikir sejenak, Zhuge Yuiwei ingin mengucapkan kata-kata baik untuk mereka berdua, tetapi kemudian, "Kakak senior Gao, biarkan mereka masuk," kata Ye Xuan. Zhuge Yuiwei dan yang lainnya menoleh ke belakang dan menyadari bahwa Ye Xuan telah kembali. Karena dialah yang mengucapkan kata-kata itu, tidak ada yang membantah. Bab 783 Bahaya Mendekat. Setelah Gao Sun mendengar ini, dia tersenyum dan menyalurkan kekuatan spiritualnya untuk membuka lubang di formasi pertahanan. "Cepat masuk." Melihat ini, Xie Tianyu menjadi bersemangat. Ia segera menopang tubuh gurunya dan menariknya ke depan. "Guru, kita diselamatkan." Taois besi hitam juga merasa cukup tersentuh saat ini. Ia sungguh tidak menyangka Gao Sun benar-benar melupakan dendam masa lalu dan membiarkannya masuk. Rasa kagum memenuhi hatinya. Mungkin status Sekte Dewa Gurun Agung sebagai sekte nomor 1 di benua timur memang pantas. Keluasan wawasan seperti itu melampaui kemampuan kebanyakan pemimpin sekte lainnya. Begitu mereka masuk, Gao Sun buru-buru menutup celah di dunia itu sebelum binatang buas dan kabut hitam bisa masuk. Ledakan. Seekor binatang buas yang besar menabrak formasi pertahanan. "Guru, mengapa Anda kembali?" tanya Zhuge Yuiwei. Xiang Yun juga dengan senang hati menarik lengan baju Ye Xuan untuk mendapatkan perhatiannya. Ye Xuan tersenyum dan berkata, "Aku hanya khawatir tentang kalian, jadi aku kembali ke sini." Ye Xuan mengusap kepala kecil Xiang Yun, lalu dengan lembut memeriksa kondisi fisiknya. Ia mengerutkan kening setelah melakukannya. Ia bisa merasakan segel tersembunyi di tubuh Xiang Yun mulai menunjukkan tanda-tanda pecah. Kemudian, dia menyadari hal itu mungkin disebabkan oleh fakta bahwa dia tampak dalam bahaya saat bertarung dengan monster aneh sebelumnya. Dia segera mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk memperkuat segel tersembunyi itu. Kakak ketiga, sudah cukup. Guru masih ada urusan lain. Melihat Xiang Yun masih tergantung di tubuh Ye Xuan, Feng Xiyun juga berjalan tanpa daya, mencoba membujuk Xiang Yun untuk melepaskannya. Namun, Feng Xiyun tetap tidak mau melepaskannya apapun yang terjadi. Oleh karena itu, Feng Xiyun terpaksa menggunakan jurus pamungkasnya. Butuh 2 kentang panggang untuk meyakinkannya melepaskan. "Adik Ye, kenapa kamu kembali ke sini lagi?" Gao Sun bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Alis Ye Xuan sedikit berkerut. Ia memandang ke kejauhan dan melihat kabut hitam tebal bergulung-gulung. "Aku bisa merasakan aura yang sangat menakutkan mendekati gunung langit." Ini. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan menjadi gempar. Ye Xuan adalah seorang ahli alam kuno tingkat puncak. Jika dia saja mengatakan apapun yang akan datang itu menakutkan, maka setidaknya itu pasti ahli alam kuno lainnya. Melihat ekspresi khawatir mereka, Ye Xuan tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Aku akan tetap di sini dan menunggu mereka datang." Mendengar ini, semua orang langsung tenang. "Haha, kita punya kepala Ye Xuan di sini untuk melindungi kita, jadi apa yang perlu ditakutkan? Siapapun yang datang, Ketua Ye Xuan akan membunuhnya dengan serangan pedang yang mendominasi." Kerumunan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Kepanikan yang mereka rasakan sebelumnya telah mereda. Pada saat ini, Taois besi hitam dan Xie Tianyu akhirnya berhasil mencapai puncak gunung langit. Melihat Ye Xuan di depan mereka berdua dipenuhi rasa terima kasih saat mereka berbicara dengan hormat. "Sekte Dewa Tertinggi, Daois Besi Hitam. Sekte Ilahi Tertinggi, Xie Tianyu. Salam dan terima kasih kepada Ketua Ye Xuan." "Baiklah, tidak perlu basa-basi seperti itu." Ye Xuan melambaikan tangannya pada mereka dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, Ye Xuan tidak peduli apakah mereka berdua hidup atau mati. Ia hanya tergerak untuk bertindak atas kesediaan Taois Besi Hitam untuk mengorbankan nyawanya demi muridnya. "Terima kasih, Ketua Ye Xuan." Melihat Ye Xuan tidak lagi menyimpan dendam masa lalu, ketegangan di hati mereka pun mereda, dan kekaguman mereka terhadapnya pun bertambah. Melihat Zhuge Yuiwei, yang berdiri di samping Ye Xuan, hati Xie Tianyu dipenuhi dengan emosi yang lebih rumit. Sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, Xie Tianyu belum pernah dikalahkan oleh siapapun sebelum Zhuge Yuiwei muncul. Namun, ia telah dikalahkan olehnya 2 kali, dan harga dirinya telah tercabik-cabik. "Nona Zhuge, kita sudah lama tidak bertemu," kata Xie Tianyu dengan canggung. Zhuge Yuiwei hanya mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Xie Tianyu tahu posisinya sendiri dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, ia tertegun ketika menyadari aura Zhuge Yuiwei. Dia telah mencapai tahap tengah alam surga. Sialan, bahkan Mo Beichen mungkin belum mencapai alam surga. Dalam kasus ini, akankah Zhuge Yuiwei menjadi pakar nomor 1 di generasinya? Pada saat ini, hati Xie Tianyu sedang kacau. Bagaimana dia mencapainya? Bab 784 Monster, Bagian 1. "Nona Zhuge, kapan Anda mencapai tahap tengah alam surga?"
Setelah mendengar kata-kata Xie Tianyu, hampir semua perhatian tertuju pada mereka berdua. Sebelumnya, karena krisis yang sedang berlangsung, tidak ada yang punya waktu untuk mengurus Zhuge Yuiwei. Pikiran semua orang terfokus pada pertempuran di luar. Oleh karena itu, setelah mendengar pertanyaan Xie Tianyu, semua orang terkejut dan tidak percaya. Zhuge Yuiwei benar-benar telah mencapai tahap tengah alam surga. Ketika mereka mengamatinya 2 kali dan memeriksa auranya, mereka menyadari bahwa itu benar. Bahkan Hua Rufeng pun tercengang saat ini. Meskipun ia sendiri bisa saja menerobos ke alam surga, ia belum sempat melakukannya akhir-akhir ini. Sekarang, dia telah dilampaui. Zhuge Yuiwei juga sedikit bingung saat melihat ekspresi terkejut di wajah orang-orang. Sepertinya ini bukan masalah besar, kan? Siapapun bisa melakukannya, kan? Begitu dia selesai berbicara, semua orang terdiam. Ye Xuan, di sisi lain, terkekeh. Sepertinya muridnya secara tidak sengaja belajar menyombongkan diri dengan rendah hati. Setelah mendengar jawaban santai Zhuge Yuiwei, Xie Tianyu tidak tahu harus berkata apa. Ternyata saingannya sama sekali tidak menganggap hal ini penting. Dibandingkan dengannya, ia memang kurang. Aku telah mencapai alam surga lebih dari 30 hari yang lalu, dan kini telah mencapai tahap tengah alam surga. Zhuge Yuiwei berbicara lagi dengan ekspresi acuh tak acuh. Sialan, ranah kecil dalam 30 hari. Apakah semudah itu untuk maju dari tahap awal ke tahap tengah? Murid tertua kepala Ye Xuan memang luar biasa. Itulah perbedaan yang diberikan oleh seorang guru yang hebat. Dia juga bukan satu-satunya. Ingat, murid termudanya muncul sebagai juara pertemuan itu. Dengan kecepatan mereka seperti ini, bukankah mereka akan menjadi ahli alam tertinggi di masa depan? 3 ahli alam tertinggi menjadi murid. Gila, astaga, andai saja aku bisa menjadi murid puncak awan langit. Pada saat ini, ketiga murid puncak awan langit telah berhasil menarik perhatian semua orang. Mereka yang baru saja berpartisipasi dalam penilaian Sekte Dewa Gurun Agung sangat bersemangat, berharap mendapat kesempatan untuk bergabung dengan puncak langit awan. Mereka semua memiliki ide yang sama, yaitu mencoba menarik perhatian Ye Xuan. Di antara orang-orang ini, Feng Huatian adalah yang paling bersemangat. Ia terus berjalan di sekitar Ye Xuan, ingin menunjukkan potensinya. Namun, yang membuat Feng Huatian tercengang adalah Ye Xuan tidak mempedulikannya. Seolah-olah bakatnya tidak berarti apa-apa. Feng Huatian kebingungan. Ia bahkan mulai meragukan bakatnya. Ye Xuan cukup senang saat ini. Meskipun murid-muridnya yang menjadi pusat perhatian, ia secara tidak sengaja menikmati manfaatnya juga. Hahaha. Di saat yang sama, Ye Xuan juga sedikit bingung saat ini. Mengapa orang di sampingnya ini selalu mondar-mandir di depannya? Jika dia sakit, dia harus segera diobati. Atau dia mencoba merayuku dengan menunjukkan betapa tampannya dia. Memikirkan hal ini, Ye Xuan merasa harus menjaga jarak dari anak ini. Ia merinding hanya karena berada di dekatnya. Sudah cukup. Melihat orang-orang masih mengobrol, Ye Xuan membuka mulutnya untuk menghentikan mereka, matanya beralih melihat ke kejauhan. Pada saat ini, awan hitam bergulung-gulung mendekati gunung langit. Tak lama kemudian, semua orang tersadar dan memusatkan perhatian pada situasi yang ada. Ye Xuan berkata bahwa musuh besar akan segera menyerang. Apakah akhirnya datang? Di balik kabut hitam pekat, Ye Xuan samar-samar bisa melihat sesosok makhluk aneh sedang menatapnya dari kejauhan. Hal ini membuatnya sedikit bersemangat. Setelah meregangkan tubuhnya, sudut mulut Ye Xuan sedikit melengkung. Sambil tersenyum, ia berkata, 7 dari mereka datang sekaligus. Ini menarik. Mungkinkah mereka di sini untuk membalas dendam pada monster aneh itu? Di belakang monster aneh yang memimpin, Ye Xuan sudah merasakan 6 sosok di kejauhan. Mungkin orang lain tidak bisa merasakannya, tetapi Ye Xuan merasakannya. Tampaknya badai berdarah akan melanda gunung langit. Meskipun berbahaya, Ye Xuan tak sabar untuk mencoba kekuatan jurus yang baru saja ia kuasai. Bab 785 7 Monster, Bagian 2. Suasananya langsung menjadi lebih hikmat. Sebatang pohon layu tersambar petir, burung gagak berhamburan ke kejauhan, seakan-akan membawa malapetaka. Semua orang menatap kabut hitam di depan mereka dalam diam. 5 menit kemudian, kabut hitam akhirnya mencapai formasi pertahanan, dan monster besar dan aneh muncul. Setelah monster aneh ini muncul, 6 aura kuat lainnya muncul tidak jauh di belakangnya. Pada saat ini, semua orang ternganga karena terkejut. 7. Melayang di langit, ketujuh monster aneh itu tampak sedang mengamati segala sesuatu di bawah. Aura mereka yang kuat menyapu sekeliling, mendorong mereka yang berkemauan lemah ke tanah. Hati semua orang tegang, dan mereka bahkan tak berani bernapas dengan keras. Keputusasaan merayapi hati mereka. Sekarang setelah 7 monster aneh yang sama kuatnya tiba-tiba muncul, apa yang akan terjadi? Ini keterlaluan. Tampaknya kematian monster aneh tadi pasti telah menarik perhatian ketujuh monster aneh ini. Lagi pula, di mata ketujuh monster aneh ini,
para kultivator lain di sini tidak layak disebut. Dengan cubitan ringan, mereka bisa dengan mudah menghancurkan mereka sampai mati. Hanya kekuatan Yesuan yang sepadan dengan waktu mereka. Apakah kita benar-benar akan mati secara tragis di sini? 7 monster, jika 2 atau 3 dari mereka muncul, Yesuan mungkin masih punya kesempatan, tapi ada 7 dari mereka. Ketika mereka melihat Raja Surgawi Utara, yang paling dekat dengan mereka, tubuh mereka gemetar dan wajah mereka memucat. Kehadiran monster aneh ini saja sudah membangkitkan rasa takut di hati mereka. Mereka seakan kehilangan harapan. Kegembiraan karena lolos dari bencana sebelumnya telah sirna. Saat ini, semua orang hanya bisa memusatkan seluruh harapan mereka pada sosok putih di langit. Di tengah kabut hitam pekat, tubuh Yesuan memancarkan aura pedang dao yang tajam, dan semakin kuat. Ia sama sekali tidak gentar menghadapi ketujuh monster aneh ini. Kita harus percaya pada ketua Yesuan. Dia pasti bisa mengalahkan monster-monster ini. Saat ini, hanya pendeta Ye yang bisa menyelamatkan kita. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menyemangatinya dan mendoakannya untuk kesuksesannya. Pada saat ini, emosi semua orang kembali terangsang. Gao Sun terbang ke sisi Yesuan dan bertanya, "Adik Ye, apakah kamu yakin dengan peluangmu?" Berusaha semaksimal mungkin. Setelah mendengar jawaban ini, hati Gao Sun tenggelam. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Seharusnya dia bilang, "Jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Kali ini, semuanya benar-benar berakhir." Hahaha. Melihat ekspresi bingung Gao Sun, Yesuan tak kuasa menahan tawa. Lalu, ia mengalihkan pandangannya ke monster aneh di depannya. Sejak monster itu tiba, ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Yesuan dengan dingin. Merasakan penghinaannya, Yesuan ingin sekali menghajarnya dan memberinya pelajaran. Monster ini tampaknya sama persis dengan yang sebelumnya, sombong dan menyebalkan. Setelah sekian lama, Raja Surgawi Utara akhirnya berbicara, "Apakah kau yang membunuh Raja Surgawi Selatan?" Raja Surgawi Selatan. Semua orang tercengang, tetapi setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa itu merujuk pada monster aneh yang telah dibunuh Yesuan sebelumnya. Dalam sekejap, aura jahat yang kuat menyerang Yesuan, mencoba memaksa Yesuan untuk berlutut. Sudut mulut Yesuan sedikit melengkung. Dengan lambaian tangannya, ia melepaskan aura yang bahkan lebih kuat, menetralkan aura monster aneh itu. Setelah melihat ini, ketujuh monster aneh itu terkejut. Menarik, sepertinya orang yang membunuh Raja Surgawi Selatan agak kuat, tapi hanya itu saja, kata Raja Surgawi Utara dalam hati. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah Raja Surgawi Utara menyerang. Jika dia akan dibunuh, kita akan menyerang bersama dan menekannya. Ini cara yang paling aman, monster aneh lainnya setuju. Setelah mendengar ini, monster lainnya setuju. Berbalik, Yesuan melihat tatapan penuh harapan dari orang-orang di belakangnya, lalu tersenyum. Sepertinya ia telah mengambil peran protagonis. Sekarang, yang harus ia lakukan adalah membalikkan keadaan dan menjadikannya kenyataan. Mungkin pertempuran ini akan mampu memacu dirinya untuk menerobos ke alam abadi yang tersegel, sehingga akan lebih mudah baginya untuk menghadapi Meng Yu. Lihat, kepala Yesuan sedang menuju medan perang. Ada jutaan nyawa yang dipertaruhkan. Kuharap Yesuan menang. Semua orang berdoa dalam hati, bahkan ada yang menitikkan air mata. Sekarang, satu-satunya pilar pendukung adalah Yesuan. Jika Yesuan kalah, kematian sudah di depan mata. Bab 786 Monster, bagian 3. Pada saat ini, Yesuan menatap monster aneh di depannya dengan jijik. Makhluk kotor lain telah datang. Kenapa kalian semua bersikap begitu angkuh dan berkuasa? Aku memang membunuh Raja Surgawi Selatan yang kau sebutkan. Apa kau di sini untuk balas dendam? Begitu ia selesai berbicara, aura pedangnya menyapu ke sekeliling, membuat jantung Raja Surgawi Utara berdebar kencang. Rasa bahayanya pun menggelitik. Orang ini memang sangat kuat. Sepertinya mereka memang telah menemukan orang yang tepat. Meskipun indranya memperingatkannya, Raja Surgawi Utara tidak menyerah. Dia telah membual di depan monster aneh lainnya sebelumnya, dan mereka sekarang mengawasinya dengan saksama. Jika dia mengundurkan diri saat ini, bukankah itu akan menjadi lelucon besar? Cek, kamu tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Bagaimana mungkin semut biasa sepertimu berpura-pura setara dengan kami? Berani sekali kau membunuh Raja Langit Selatan. Hari ini, kami akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Setelah mengutuk, Raja Langit Utara segera mengerahkan kekuatannya untuk membentuk telapak tangan raksasa di langit yang menghantam Yesuan. Serupa dengan serangan Raja Langit Selatan, serangan telapak tangan ini juga mengandung kekuatan spasial. Meski menghadapi serangan ini, Yesuan tidak melancarkan serangan. Malah, ia memandang keenam monster di belakang monster aneh itu dengan jijik. Haha, sungguh lucu. Orang ini hanya berada di alam kuno tingkat lanjut, tapi dia pamer di hadapanku. Jangan buang waktuku. Kalian berenam harus bergegas dan menyerang juga,
kata Yesuan dengan angkuh sambil menyapu auranya. Ekspresi keenam monster aneh yang awalnya bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus berubah drastis saat ini. Ini karena aura yang dilepaskan Yesuan bukan ditujukan kepada Raja Surgawi Utara, melainkan kepada keenam monster itu. Dasar orang bodoh. Dia mau menantang kita bertujuh sendirian. 6 monster aneh lainnya langsung terbakar amarah. Awalnya mereka ingin Raja Surgawi Utara menguji kemampuan Yesuan terlebih dahulu, tetapi mereka tak mampu lagi menahan amarah di hati mereka. Sebagai ahli alam kuno, mereka belum pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya. Keenam monster aneh itu bukan satu-satunya yang geram. Raja Surgawi Utara, yang diabaikan, hampir mengamuk. Kesombongan Yesuan sungguh tak tertahankan. Persetan. Sialan, kalau kau tahu apa yang terbaik untukmu, serahkan nyawamu segera, geram Raja Langit Utara dengan marah. Tanpa menunggu Yesuan berbicara, ia mengerahkan lebih banyak kekuatan ke dalam serangannya. Tepat saat serangan telapak tangan itu hendak mendarat, suara ratapan memenuhi udara, dan sebilah pedang melesat di langit, mengiris telapak tangan hitam besar itu menjadi 8 bagian. Kemudian, pedang dewa kembali dan melayang di depan Yesuan, memancarkan aura yang menakutkan. Apakah itu pedang dewa? Begitu melihat pedang dewa, rasa takut membuncah dari lubuk hati Raja Surgawi Utara. Ia menatap sisa-sisa telapak tangan kanannya dengan tak percaya. Apa dia bermimpi? Bagaimana mungkin telapak tangannya bisa terpotong semudah itu? Setelah melihat ekspresi ketakutan dan tak percaya dari pihak lain, sudut mulut Yesuan sedikit melengkung. Benar, Raja Surgawi Selatan itu juga memasang ekspresi yang sama sebelumnya. Dia arogan, sama sepertimu, tapi begitu aku bergerak, dia segera menyadari betapa lemahnya dia. Melihatmu seperti ini mengingatkanku padanya, hahaha. Besar. Setelah melihat serangan dominan Yesuan, Gao Sun melompat kegirangan. Pada saat ini, kepercayaan dirinya pada Yesuan kembali, dan orang-orang yang menonton lainnya pun ikut bersorak. Mereka tidak mengerti apa yang tengah terjadi, tetapi melihat Yesuan dengan mudah mengiris telapak tangan besar itu menjadi beberapa bagian, itu artinya Yesuan punya keuntungan pasti melawan monster aneh itu, sedemikian rupa sehingga jika mereka bertarung, hasilnya sudah jelas. 6 monster aneh lainnya juga terkejut saat ini. Sebagai ahli alam kuno, mereka mampu mengukur kekuatan yang terkandung dalam serangan pedang Yesuan sebelumnya. Sepertinya mereka benar-benar membutuhkan ketujuh monster itu untuk mengalahkannya. Sungguh mendominasi. Bab 787 1 lawan 7 bagian 1. Monster aneh yang menjadi pemimpinnya memiliki senyum di wajahnya. Menarik, aku benar-benar tidak menyangka benua timur yang terbelakang akan melahirkan ahli pedang sekuat itu. Saat dia berbicara, tatapan Raja Surgawi Li tertuju pada Yesuan, yang juga menatapnya. Kau pemimpin mereka, kan? Tapi kau sepertinya tidak istimewa. Awalnya kupikir aku bisa menikmati pertarungan yang bagus, tapi ternyata harapanku sia-sia. Tidak apa-apa. Kalian semua, serang aku. Kalau tidak, ini akan membosankan. Begitu dia selesai berbicara, rahang semua orang ternganga karena terkejut. Mengapa orang ini begitu sombong? Apakah dia akan melawan 7 ahli alam kuno padahal dia sendiri masih 1? Memang, dia ahli alam kuno tingkat puncak, tapi tetap saja. Pada saat ini, para penonton dalam formasi pertahanan bergidik. 1 lawan 7. Benarkah? Di sisi lain, 6 monster di belakang Raja Langit Li sangat marah. Raja Langit Barat tanpa ragu menghunus pedangnya. Sialan, orang ini terlalu sombong. Kakak, cepat beri perintah. Hari ini, aku harus mencabik-cabiknya. Dia berani-beraninya meremehkan kita seperti ini. Dia sama sekali tidak menganggap kita serius. Menarik. Sejak zaman dahulu, baru kali ini aku dipandang rendah seperti ini. Kakak, mari kita buat orang ini merasakan apa artinya menjadi lebih baik daripada yang lain. Melihat wajah rekan-rekannya yang marah, wajah Raja Surgawi Li memucat. Rencana awalnya adalah Raja Surgawi Utara melawan Yesuan 1 lawan 1. Ini adalah bentuk penghormatan dan pengakuan atas kekuatannya. Namun, siapa yang mengira bahwa Yesuan akan menantang ketujuh orang itu? Raja Surgawi Li berkata, tunggu sebentar. Biarkan aku mengujinya dan melihat kemampuannya. Sialan, kau benar-benar sombong sekali. Dia melepaskan aura tingkat puncaknya dan mengarahkannya ke arah Yesuan. Dia juga berada di puncak kerajaan kuno. Semua orang sangat terkejut dan mulai khawatir lagi. Namun, Yesuan mengabaikan Raja Surgawi Li begitu saja. Raja Surgawi Li berkata dengan dingin, ayo. Tunjukkan padaku apa yang membuatmu begitu percaya diri dalam menghadapi kami semua. Begitu ia selesai berbicara, Raja Surgawi Li melancarkan serangan tanpa ragu. Pedang hitam pekat muncul di tangannya dan mencoba menusuk Yesuan. Oh tidak, dari jarak sedekat itu, kebanyakan orang akan kesulitan menghindar. Namun, yang mengejutkan semua orang, Yesuan berdiri terpaku di sana, menyaksikan musuh menikamkan pedang ke dadanya. Bang!
Pedang hitam pekat itu tidak bisa bergerak sama sekali, terhalang oleh pakaian Ye Xuan. Hah? Apa yang terjadi? Semua orang sangat terkejut, dan mereka saling menatap, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat meledak, menyebabkan jubah pelangi berkibar, menangkis serangan Raja Surgawi Li, dan memaksanya mundur. Kakak! 6 monster yang tersisa semuanya terkejut dan bergegas maju. Raja Surgawi Li baru berhenti setelah mundur ratusan langkah. Jubah apa itu? Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Xuan tidak hanya memiliki pedang dewa, tetapi juga jubah dengan sifat pertahanan yang luar biasa. Serangan pedangnya telah berhasil diblok sepenuhnya oleh jubah itu. Kalau begitu, kecuali mereka memiliki serangan tipe jiwa atau kekuatan suci yang lebih kuat, mereka tidak akan mampu melukainya. Setelah melihat ekspresi terkejut mereka, sudut mulut Ye Xuan melengkung lagi. Hehe, lumayan. Kau memang kuat. Serangan pedangmu membuatku sedikit kesakitan. Ye Xuan mengucapkan kata-kata ini dengan ekspresi serius, yang membuat Raja Surgawi Li marah. Bukankah ini sebuah penghinaan yang nyata? Ini juga merupakan pertama kalinya Raja Surgawi Li dipermalukan oleh lawannya. Setelah mengumpat dengan keras, Raja Surgawi Li mengabaikan reputasinya dan berteriak, semuanya, serang. Aku tak percaya kami bertujuh bisa mengalahkanmu. 6 monster aneh lainnya segera menyerang. Bajingan, makan serangan pedang ini. Raja Surgawi Utara adalah yang pertama menyerang. 5 monster lainnya juga melepaskan serangkaian serangan ke Ye Xuan. Bab 788 1 lawan 7 bagian 2. Meskipun melihat mereka semua menyerangnya, ekspresi Ye Xuan tetap tenang dan kalem. Bajingan, aku akan mengambil nyawamu. Raja Surgawi Utara segera melepaskan 2 sinar pedang yang bersilangan, tetapi Ye Xuan hanya mengulurkan tangannya dan menjepit serangan tersebut, menghentikannya. Raja Surgawi Utara tercengang. Orang ini bahkan tidak menggunakan senjatanya untuk memblokir serangan. Sialan! Ye Xuan kemudian melepaskan teknik telapak tangan tanpa batasnya ke arah Raja Surgawi Utara, melukainya dengan parah, yang memuntahkan beberapa suapan darah hitam. Itu sebenarnya adalah kekuatan suci tingkat abadi. Melihat ini, ke-6 monster lainnya panik. Mereka tahu mereka juga akan menderita luka serius jika terkena serangan telapak tangan itu. Bajingan! Hentikan dia sekarang juga! Salah satu monster aneh berteriak dengan marah, tetapi ia tidak mendekat dengan gegabah. Malah, ia mengeluarkan sebuah artefak, yang langsung mengaktifkan formasi raksasa. Setelah cahaya itu menghilang, para penonton tercengang karena Ye Xuan telah menghilang. Kemudian, mereka menyadari bahwa Ye Xuan telah muncul kembali 10 km jauhnya, dengan mudah menghindari jangkauan formasi tersebut. Wah, begitu cepat. Ye Xuan berhenti dan menatap Raja Surgawi Li dengan nada mengejek. Lelucon apa? Cuma itu. Mati, bajingan, mati. Raja Surgawi Li mengucapkan setiap kata dengan marah. Dari cara pertempuran berlangsung, merekalah yang dipermainkan. Ini tak tertahankan. Siapkan formasi. Kabut hitam pekat menyerbu, langsung menutupi seluruh langit saat ke-7 monster itu berkumpul. Hanya Raja Surgawi Utara, yang baru saja terluka parah, yang sedikit lebih lemah. Monster-monster lain mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini, kekuatan aneh yang mereka lepaskan telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan Meng Yu, yang telah memperhatikan situasi di sini, merasakan sedikit rasa takut. Formasi raksasa ini dibentuk oleh 7 ahli alam kuno. Bahkan seorang ahli alam abadi yang tersegel pun merasa sedikit terancam oleh formasi ini. Bajingan, kita lihat saja bagaimana kau bisa lolos sekarang. Saat formasi itu memadat, tempat ini seakan menjadi sangkar. Ye Xuan bisa saja melarikan diri dengan mudah, tetapi ia tidak melakukannya. Setelah mengamati formasi itu dengan cermat, ia menyadari bahwa bola hitam besar telah mengembun di bagian atas formasi tersebut. Gelombang kekuatan yang mengejutkan memancar darinya, dan bahkan ruang terasa tersegel. Apapun jurusnya, sepertinya jurus itu tak bisa digunakan. Ye Xuan tidak berbicara saat ini, tetapi orang-orang yang melihat situasi ini mulai menjadi cemas. Setelah mengamati sejenak, sudut mulut Ye Xuan sedikit melengkung saat ia berkata sambil tersenyum, itu hanya formasi yang lemah. Sepertinya cukup mudah untuk menghancurkannya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat tangan kanannya, pedang dewa terbang ke tangannya. Ledakan. Saat dia mengepalkan tangannya di atas gagang pedang, suara gemuruh besar terdengar dari langit, diikuti oleh gemuruh guntur. Mungkinkah ini teknik petir tak berujung? Beberapa orang bertanya dengan bingung. Ada yang terasa berbeda. Rasanya juga lebih kuat. Apakah itu juga kekuatan suci tingkat abadi? Semua orang ternganga kaget. Mengapa Ye Xuan memiliki begitu banyak kekuatan suci tingkat abadi? Saat petir menyambar, cahaya menyambar di langit, lalu sebuah pintu besar muncul di langit. Hah! Bukankah ini jurus pamungkas Ye Xuan yang terkenal? Hanya ada 2 orang di benua timur yang bisa menggunakan jurus ini.
Salah satunya adalah Ye Xuan, dan yang lainnya adalah murid tertuanya, Suge Yuiwe. Tidak sama lagi. Pintu ini sepertinya telah berubah dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, kata Suge Yuiwe sambil mendongak dan yakin. Dia tahu lebih banyak tentang gerakan ini daripada orang-orang ini. Kekuatan suci yang diaktifkan gurunya sekarang jelas berbeda dengan sebelumnya. Petir adalah tambahan baru pada jurus ini, yang berarti Ye Xuan pasti sudah meningkatkan kekuatan sucinya lebih jauh lagi. Tekanan yang tak terlukiskan membuat banyak orang yang hadir berlutut dalam sekejap. Hukuman surgawi. Gao Sun menatap pemandangan ini dengan linglung dan mengucapkan dua kata ini dalam hati. Bab 789 Spanduk Pemanggil Jiwa. Ye Xuan telah menggabungkan teknik pintu pedang dao dan petir tak berujung menjadi gerakan yang lebih kuat ini. Jika dia benar-benar harus memberi nama jurus ini, itu hanya bisa disebut hukuman surgawi. Tak terbayangkan. Ini sungguh tak terbayangkan. Seorang jenius dalam dao pedang benar-benar telah muncul di benua timur yang terbelakang ini. Saat ini, bahkan Meng Yu pun tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Bahkan ia merasa terancam oleh dao pedang Ye Xuan. Jika tebakannya benar, orang ini adalah rintangan terbesarnya. Namun, ia sangat bingung. Baru 100 tahun berlalu. Bagaimana sosok secemerlang itu bisa muncul di benua timur? Dari mana dia berasal? Sialan. Orang ini masih punya kartu truf yang kuat. Pada saat ini, Raja Surgawili telah menyadari dengan jelas apa hasil pertempuran sebenarnya. Dia benar-benar tidak menyangka Ye Xuan memiliki begitu banyak kekuatan suci yang dahsyat dan mistis. Setelah hukuman surgawi dipadatkan, ia melepaskan tekanan yang tak terbatas. Diiringi gemuruh guntur, ia mengusir semua kegelapan di sekitarnya. Baru beberapa saat, formasi yang dibentuk oleh 7 monster aneh itu sudah rusak parah. Bahkan kekuatannya pun mulai melemah. Raja Surgawili berjaga di posisi utama. Ketika melihat rekan-rekannya hampir roboh, ia langsung mengerti bahwa mereka dalam masalah. Mereka telah mengalami kerusakan akibat benturan tadi. Kakak, kalau situasinya terus begini, kita pasti kalah. Kenapa kita tidak mundur saja? Kesombongan di wajah Raja Langit Barat telah sirna. Ekspresinya kini dipenuhi kepanikan. Mundur. Bagaimana kita bisa mundur? Orang itu mengincar kita semua. Kalau kita tidak bisa menggagalkan rencananya, kita tidak akan bisa kabur, kata Raja Surgawili. Bajingan ini. Karena dia sudah mendorongku sejauh ini, dia tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Setelah merenung sejenak, ekspresi Raja Surgawili tiba-tiba berubah menakutkan saat dia mengatakan hal ini dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan sesuatu. Spanduk Pemanggil Jiwa. Saat ia melambaikannya, ribuan roh pendendam muncul. Roh-roh pendendam di dalam Soul Beckoning Banner telah terinfeksi oleh kekuatan aneh dan menjadi sangat ganas. Perubahan baru dalam situasi telah muncul. Orang-orang mulai panik lagi ketika melihat roh-roh pendendam beterbangan di langit. Kaki mereka mulai gemetar. Pada saat ini, Gao Sun menghancurkan batu besar di depannya dengan marah. Ia menggertakkan gigi dan berkata, sialan. Monster-monster jahat ini benar-benar menciptakan senjata sekejam itu. Tidak heran mereka terus menyerang dunia lain. Mungkin untuk memberi makan panji pemanggil jiwa ini. Hal yang begitu tak tahu malu dan jahat menyulut api amarah di hati Gao Sun. Meskipun ia tidak menganggap dirinya orang baik, ia tidak akan pernah berbuat sebegitu. Meskipun ia suka menggunakan kata-kata untuk memprovokasi orang lain, ia tidak pernah benar-benar menyakiti mereka. Monster-monster aneh ini sebenarnya telah membantai banyak orang untuk menciptakan senjata keji seperti panji pemanggil jiwa. Ketika ratusan ribu roh pendendam muncul, Ye Xuan mengerutkan kening, dan api yang berkobar membakar di hatinya. Dia bahkan dapat merasakan jiwa beberapa murid dari kekuatan lain di antara roh-roh pendendam ini. Haha. Raja Surgawili tertawa kurang ajar dan berkata, kau memang kuat, tapi itu belum cukup. Aku akan menggunakan ini untuk bermain denganmu sekarang. Soul Beckoning Banner adalah salah satu senjata terkuat Tuan kami. Ia bahkan menggunakan kekuatan Tuan kami untuk memelihara jiwa-jiwa pendendam di dalam diri kami. Kekuatannya tak terbayangkan. Ia bisa dengan mudah menghancurkan dunia. Apa kau siap mati sekarang? Raja Surgawili langsung melepaskan puluhan ribu roh pendendam, menyelimuti seluruh gunung langit dalam kabut hitam. Rasanya seperti roh-roh pendendam ini akan melahap semua orang hidup-hidup. Setelah melihat situasi yang mengerikan, Gao Sun menyerang tanpa ragu-ragu, melepaskan aura alam tertingginya. Ikuti arahanku dan lepaskan kekuatanmu, kita harus menstabilkan formasi pertahanan. Setelah Gao Sun memberi perintah, jutaan kultivator di Gunung Langit tidak ragu mengerahkan kekuatan mereka untuk memperkuat formasi pertahanan guna mencegah roh-roh pendendam masuk. Di antara roh-roh pendendam ini, ada beberapa yang sangat kuat dan bahkan telah mencapai alam tertinggi. Sekalipun mereka mengerahkan seluruh kekuatan, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Untungnya, para tetua Sekte Dewa Gurun Agung datang untuk menstabilkan formasi.
Sekte Great Wilderness Divine juga memberikan segalanya. Kita harus bertahan sampai bala bantuan datang, teriak seseorang. Pada saat itu, sosok lain muncul di langit. Meskipun rambutnya kini putih, ia memancarkan aura yang sangat kuat saat melayang dengan mantap di udara di atas gunung langit. Dengan lambaian tangannya, kekuatan ahli alam kuno menyatu ke dalam formasi itu, membuatnya tak tertembus. Itu Taois Yifeng. Grandmaster ada di sini untuk membantu kita. Ketika para anggota Sekte Great Wilderness Divine melihat lelaki tua itu bergegas datang di saat kritis, mereka begitu gembira hingga hampir melompat kegirangan. Bab 790 Serang. Yi Feng. Di sebuah aula besar, Meng Yu yang sedari tadi memperhatikan, langsung berdiri saat merasakan kedatangan lelaki tua itu. Matanya penuh kebencian, tetapi ada juga sedikit emosi yang tak terlukiskan di dalamnya. Apakah kamu tidak akan bersembunyi lagi? Dia telah menunggu kemunculan Taois Yi Feng. Dia tahu bahwa Taois Yi Feng hanya bersembunyi darinya. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang Sekte Dewa Gurun Raya, karena dia ingin Taois Yi Feng membela dirinya sendiri. Kini setelah dia muncul, bibir Meng Yu sedikit melengkung. Pada saat ini, Taois Yi Feng dengan paksa menekan puluhan ribu roh pendendam, mengangguk ke arah Ye Xuan, yang menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Setelah melakukan semua ini, Taois Yi Feng berbalik dan menatap para tetua di belakangnya. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, ratusan tetua mengalirkan kekuatan spiritual mereka ke dalam formasi pertahanan, menstabilkannya sepenuhnya. Dengan ini, krisis gunung langit pun teratasi. Ketika roh-roh pendendam di luar melihat kemunculan Taois Yi Feng, mereka tidak berani menyerang. Sebaliknya, mereka mulai menyebar ke seluruh benua timur. Melihat ini, Ao Lei berteriak tanpa ragu, para kultivator Sekte Dewa Gurun Agung, patuhi perintahku. Keluar dari formasi dan bunuh roh-roh pendendam itu. Mereka tidak bisa membiarkan roh-roh pendendam ini menyebar ke seluruh benua timur. Faksi-faksi kecil lainnya tidak akan mampu melawan sama sekali, dan akan dihancurkan dalam waktu singkat. Apa aku salah dengar? Dia benar-benar ingin mereka keluar dan melawan roh-roh pendendam itu. Semua orang tercengang saat ini, bahkan Gao Sun sangat terkejut. Kakak senior Ao, apakah kita benar-benar akan melakukan ini? Ao Lei berbalik menatap Gao Sun dan berkata dengan nada serius, roh-roh pendendam ini dipenuhi kebencian. Begitu mereka dibiarkan menyebar, dampaknya akan serius di benua timur. Oleh karena itu, kita harus segera keluar dan menghancurkan mereka. Tampaknya mereka harus mempertaruhkan segalanya dan bertarung sampai mati. Para pemimpin lainnya juga tidak keberatan. Segera setelah perintah dikeluarkan, para anggota sekte mulai bergerak. Pada saat ini, orang-orang di Sky Mountain merasakan darah mereka mendidih. Sekte Dewa Gurun Agung layak menjadi sekte nomor 1 di benua timur. Mereka bersedia mengemban tanggung jawab untuk menahan roh-roh pendendam ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berjuang bersama Sekte Great Wilderness Divine hari ini. Bahkan jika saya mati hari ini, itu akan sepadan. Ao Lei lalu meraung, semuanya, bersiap. Bunuh semua roh pendendam ini. Semua orang bersorak menanggapi dan suasana pun memanas. Gao Sun mengulurkan tangannya dan mendorong ke depan, membuka jalan keluar dalam formasi pertahanan. Dalam sekejap mata, jutaan kultivator menyerbu keluar, meraung sambil menyerang. Jangan biarkan roh pendendam lolos. Tunjukkan pada mereka apa yang membuat orang-orang di benua timur. Pertarungan sengit langsung terjadi di luar formasi, dan para anggota Sekte Great Wilderness Divine berada di garda terdepan. Semua kepala suku dan tetua menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang secara serentak, memaksa roh-roh pendendam untuk terus mundur. Dengan adanya Taois Yi Feng yang menjaga Gunung Langit, tidak perlu ada kekhawatiran formasi pertahanan akan ditembus. Pertempuran hebat pun dimulai. Selama beberapa hari terakhir, para kultivator berdarah panas ini bertahan, dan tak punya kesempatan untuk membalas. Kini setelah diberi kesempatan menyerang, mereka mengerahkan segenap kemampuan mereka. Melihat pertempuran di bawah sudah dimulai, emosi Ye Xuan pun ikut tersulut. Melihat tatapan tak kenal takut para pemuda di bawah, Ye Xuan sangat tersentuh. Meskipun mereka lebih lemah darinya, tekad mereka tidak. Sepertinya ia juga masih perlu banyak belajar. Faktanya, bahkan ketujuh monster aneh itu tercengang melihat para pembudidaya manusia ini telah mengambil inisiatif untuk menyerbu dan melawan roh-roh pendendam. Mereka aman di balik kekuatan formasi, jadi mengapa mereka mempertaruhkan nyawa demi orang lain? Mengapa mereka semua begitu bersemangat tentang kemungkinan mengorbankan nyawa mereka? Monster-monster aneh itu tidak dapat memahaminya. Meskipun berhasil memukul mundur roh-roh pendendam dalam bentrokan pertama, para kultivator manusia juga harus membayar harga yang mahal. Adegan itu berdarah-darah. Pertempuran hebat ini pasti akan tercatat dalam catatan sejarah. Di sisi lain, Meng Yu mulai merenung dalam-dalam sambil melihat para anggota Sekte Great Wilderness Divine yang tak kenal takut dan bertarung di garis depan. Adegan dari 100 tahun lalu itu terus terputar kembali dalam pikirannya.
Meskipun Sekte Great Wilderness Divine hampir hancur dalam perang itu, mereka tetap menang pada akhirnya. Mungkinkah jiwa manusia benar-benar tidak bisa dihancurkan? Meng Yu bergumam dalam hati. Ia tidak mengerti apa yang membuat orang-orang ini begitu berani. Di sisi Yesuan, ia mengangkat pedang dewa tinggi-tinggi dan memejamkan mata. Lalu, ia menghela napas panjang. Aku sudah mempermainkan kalian sampai sekarang. Itu kartu truf terakhirmu, kan? Yesuan mengucapkan kata-kata ini dengan tenang, membuat Raja Surgawi Li panik. Petir ilahi di langit masih memancarkan aura yang kuat. Namun, sekarang setelah ia memiliki panji pemanggil jiwa, ia tak perlu takut lagi. Ia masih bisa bertarung. Bab 791 Ledakan. Raja Surgawi Li tertawa jahat. Kemudian, sekuntum teratai hitam mekar di bawah kakinya, memancarkan aura mengerikan. Lucu sekali. Apa kau benar-benar berpikir aku punya sedikit kartu truf? Aku tidak hanya memiliki panji pemanggil jiwa, tetapi dengan bantuan teratai hitam ini, bahkan jika iblis besar di wilayah gurun datang ke sini, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku, apalagi padamu. Haha, benarkah? Yesuan tertawa terbahak-bahak. Ia tahu bahwa teratai hitam di bawah kaki Raja Surgawi Li memang luar biasa, tetapi aslinya bukan hitam. Tampaknya di bawah pengaruh kekuatan aneh, dan setelah dimurnikan oleh yang disebut tuannya, teratai ini berubah menjadi teratai hitam. Menarik sekali. Artefakmu lumayan bagus, jadi aku tidak akan menahan diri. Sudut bibir Yesuan sedikit melengkung. Ia hanya khawatir tidak memiliki harta karun bagus untuk diberikan demi mendapatkan hadiah sistem, tetapi Raja Surgawi Li kini telah mengirimkan satu ke depan pintunya. Selama ia membersihkan teratai ini dengan benar, teratai itu masih bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Karena kemungkinan besar ia akan segera bertemu Yanran lagi, mungkin ia bisa memberikannya sebagai hadiah reuni. Kemudian, Yesuan mengayunkan pedang dewa ke arah Raja Surgawi Li, dan kilatan petir ilahi turun bersamaan dengan ayunannya. Tubuh Raja Surgawi Li bergetar hebat. Ia tak berani lengah dan menggunakan panji pemanggil jiwa untuk membela diri. Terlebih lagi, teratai di bawah kakinya melepaskan energi hitam yang mengembun menjadi penghalang di sekelilingnya. Bang! Penghalang hitam itu langsung hancur berkeping-keping. Ketujuh monster aneh itu merasakan ketakutan yang mendalam dan tak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Wajah Raja Surgawi Li benar-benar pucat pasi. Ia tak pernah menyangka bahwa bahkan dengan bantuan dua artefak yang kuat, ia tak akan mampu menahan serangan pedang Yesuan. Melihat Yesuan masih mendekat, matanya dipenuhi rasa takut. Sialan, aku akan menahannya. Kalau ada kesempatan, kabur saja. Karena keadaan sudah sedemikian rupa, Raja Surgawi Li terpaksa mengambil keputusan. 6 monster aneh lainnya bingung harus berkata apa. Mereka sebenarnya tidak memiliki perasaan mendalam terhadap satu sama lain, tetapi tampaknya Raja Surgawi Li telah memutuskan bahwa pengorbanan perlu dilakukan jika salah satu di antara mereka ingin melarikan diri. Apakah aku sudah bilang kau boleh pergi? Saat itu, Yesuan sudah menyerbu, dan Raja Surgawi Li tidak punya pilihan lain selain menghadapinya secara langsung, mencoba menggunakan teratai di bawah kakinya dan panji pemanggil jiwa untuk menahan Yesuan. Yesuan mengabaikannya dan dengan santai menangkis serangannya dengan pedang dewa. Namun, ia berhasil menahan Yesuan sedikit. Cepat pergi. Melihat Raja Surgawi Li dan Yesuan terikat sementara, Raja Surgawi Utara menemukan kesempatan dan segera pergi. Kelima monster aneh yang tersisa langsung berhamburan dan melarikan diri. Setelah melihat situasi ini, Yesuan memaksa Raja Surgawi Li mundur, memanggil pedang awan langit, dan segera menggunakan teknik pedang pembelah langit untuk membunuh salah satu monster aneh yang melarikan diri. Hahaha. 1 selesai, 6 lagi. Dengan lambaian tangannya, pedang langit awan muncul kembali di tangannya. Ia menatap monster-monster aneh yang melarikan diri dengan ekspresi dingin. Dalam sekejap mata, ia menyerang lagi, membunuh monster aneh yang berada paling jauh. Seandainya bukan karena campur tangan Raja Surgawi Li, ia pasti bisa membunuh yang lainnya secara berurutan. Menyaksikan semua ini, Raja Surgawi Li menjadi semakin marah. Ia berkata dengan garang, manusia terkutuk. Beraninya kau. Aku terlahir berani, jawab Yesuan santai. Raja Surgawi Li kembali menyerbu, melancarkan serangan mengerikan yang menyebabkan ruang angkasa mulai hancur. Yesuan mengayunkan pedang dewa sebagai balasan, memotong tangan kiri penyerangnya. Raja Surgawi Li memuntahkan beberapa suap darah hitam berturut-turut dengan cepat. Jelas bahwa ia menderita luka serius. Namun, ketika dia menyadari bahwa ketiga monster aneh yang tersisa masih belum cukup jauh, dia merasa sangat putus asa. Kekuatan tempur orang ini luar biasa. Jika aku tidak membunuhnya, dunia aneh kita tidak akan mampu menaklukkan dunia ini. Memikirkan hal ini, Raja Surgawi Li menjadi semakin gila. Ia tertawa terbahak-bahak. Mendengar tawa dinginnya, Yesuan menjadi bingung. Apakah orang ini sudah gila? Para ahli alam kuno seharusnya memiliki ketahanan mental yang luar biasa, bukan? Oh tidak.
Tepat saat Ye Xuan tengah tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba merasakan ada kekuatan aneh dan mengerikan di tubuh Raja Surgawi Li yang hendak meledak. Persetan. Ekspresi Ye Xuan berubah drastis. Di sisi lain, Raja Surgawi Li menyerbu Ye Xuan dengan sekuat tenaga. Ia memeluk Ye Xuan erat-erat dan berteriak histeris, "Aku akan membawamu bersamaku." Dalam sekejap, kekuatan yang sangat mengerikan meletus, dan bahkan ruang berfluktuasi hebat. Kekuatan ini bahkan mengandung jejak aura guru Raja Surgawi Li, dan lebih kuat daripada serangan kekuatan penuh seorang ahli alam abadi yang tersegel. Tidak hanya itu, retakan spasial yang terbentuk oleh ledakan itu bahkan akan menarik Ye Xuan ke dalam kehampaan. Bab 792 Ye Xuan sudah meninggal. Jika dia benar-benar ditarik ke dalam kehampaan, Ye Xuan mungkin memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup di bawah kekuatan spasial yang kuat yang bekerja di sana. Merasa ada yang tidak beres, Ye Xuan langsung melepaskan diri dari pelukan Raja Surgawi Li, tapi sudah terlambat. Orang ini sudah hampir menghancurkan dirinya sendiri. Pedang dewa itu menebas ke atas dan memotong tangan Raja Surgawi Li dalam sekejap, dan dia melarikan diri sejauh yang dia bisa. Sialan. Kalau mau mati, mati aja. Kenapa harus bawa-bawa aku? Saat tawa gila terakhir Raja Surgawi Li terdengar, sebuah ledakan mengejutkan terjadi. Orang-orang yang sedang bertempur berhenti bersamaan dan menatap langit, menyaksikan ruang angkasa hancur berkeping-keping. Hati semua orang bergetar hebat. Pada saat ini, Zhuge Yue merasakan kekuatan meninggalkan tubuhnya, dan dia pingsan tanpa harapan. Setelah ledakan itu, ia tak lagi merasakan keberadaan gurunya. Seolah-olah gurunya telah menghilang dari dunia ini. Feng Xiyun menutupi wajahnya dan mulai menangis. Ia terduduk di tanah sambil terisak-isak. Untungnya, mereka sudah mengirim Xiang Yun kembali ke puncak Yuntian. Kalau tidak, masalah lain mungkin akan muncul jika segelnya dilonggarkan saat emosinya meluap. Adik laki-laki. Kejadian ini terjadi terlalu cepat, dan tak seorang pun sempat memperingatkannya. Setelah ledakan itu, hati semua orang mencelos. Wajah Gao Sun dipenuhi kebencian saat ia menatap langit, dan mata Ao Lei memerah. Mungkinkah Sekte Dewa Gurun Agung harus mengalami hal yang sama seperti yang mereka alami 100 tahun yang lalu? Mereka tidak bisa menerima ini. Semua yang hadir tidak bisa menerima ini. Di hati semua orang di Gunung Langit, Ye Xuan telah menjadi pilar pendukung mereka. Prestasi dan kekuatannya mendorong mereka untuk berlatih lebih giat dan menjadi lebih kuat. Akan tetapi, pedang abadi mereka yang dulu tak terkalahkan kini telah tiada. Mati di medan perang. Pada saat ini, tak seorang pun bisa merasakan kehadiran Ye Xuan. Seolah-olah ia telah menjadi abu dalam ledakan dahsyat itu. Paman bela diri, aku bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Hati Hua Rufeng mencelos. Ia berlutut ke arah Ye Xuan terbang di langit. Ketika murid-murid lain melihat ini, mereka semua berlutut serempak, ingin melepas Ye Xuan untuk terakhir kalinya. Semua orang mengangkat kepala dan mencari dengan panik sosok Ye Xuan, tetapi gagal melakukannya, mereka kecewa. Hanya ada kuali besar di langit yang tampak babak belur dan rusak. Tak ada yang lain. Kuali tanpa batas. Zhuge Yue tertegun saat melihat kuali besar itu. Ia berdiri dengan penuh semangat. Kuali tanpa batas bukanlah hal yang asing baginya. Lagi pula, gurunya pernah menggunakannya untuk memurnikan pil di hadapan mereka sebelumnya. Pada saat itu, semua orang menoleh ke kuali besar itu, dan benar saja, sebuah sosok muncul entah dari mana. Astaga! Dia masih hidup, gumam Gao Sun dalam hati. Melihat sosok yang familiar ini, semua orang menjadi tak terlukiskan kegembiraannya. Ye Xuan mengulurkan tangan kanannya dan menggunakan pedang dewa untuk melepaskan beberapa sinar pedang, seketika membunuh beberapa roh pendendam yang lebih kuat. Dia masih hidup. Guru masih hidup, kata Zhuge Yue dengan suara gemetar. Ia benar-benar merasa akan berpisah dari gurunya selamanya, dan gurunya telah menghilang tanpa pamit. Sekarang, tubuhnya dipenuhi kekuatan baru. Penonton lainnya gempar. Luar biasa. Pedang abadi Ye berhasil selamat dari itu. Dia mengalahkan ketujuh monster aneh itu, dan bahkan membunuh 4 di antaranya. Dia tak terkalahkan. Setelah mereka sadar, orang banyak itu langsung bersorak, dan sorak-sorai mereka menggema di seluruh Sky Mountain. Pada saat ini, Hua Rufeng berteriak lebih keras dan berkata, semua murid Sekte Dewa Gurun Agung, Paman bela diri Ye telah menghadapi ancaman terbesar. Sekarang, saatnya kita bersinar. Tangkap monster-monster itu dan tunjukkan kekuatan Sekte kita. Bunuh mereka semua. Setelah mendengar ini, semangat juang para anggota Sekte Great Wilderness Divine bangkit hingga mencapai puncaknya. Bab 793 Pemurnian. Di bawah pimpinan Hua Rufeng, para anggota Sekte Great Wilderness Divine berteriak dan menyerang roh-roh pendendam. Bahkan Zhuge Yue dan Feng Xiyun dipenuhi dengan semangat juang. Kakak pertama, haruskah kita pergi dan bertarung juga? Feng Xiyun menghampiri Zhuge Yue.
Ia membalikkan telapak tangannya, dan bola api yang berkobar langsung muncul di atasnya. Api jenis ini kebetulan menahan roh-roh pendendam ini. Selama mereka menyentuh api ini, mereka akan dimurnikan. Zhuge Yuiwei melirik gurunya dan setuju. Sebagai murid puncak awan langit, mereka harus mencontoh guru mereka. Bunuh mereka. Zhuge Yuiwei tanpa ragu menghunus pedangnya dan menerjang maju. Sebagai seorang ahli alam surga tingkat menengah, tidak banyak roh pendendam yang mampu melawannya. Melihat pemandangan ini, semua orang menghela napas kagum. Murid-murid Yesuan sama heroiknya dengan dirinya. Melihat pertempuran yang kacau di bawah, Yesuan tak berkata apa-apa. Ia melayang di langit dan memperhatikan, perhatiannya tak pernah lepas dari kedua muridnya. Dia sangat gembira melihat mereka mengambil inisiatif untuk ikut berjuang. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan panji pemanggil jiwa dan teratai hitam, yang merupakan rampasan perangnya. Teratai hitam itu terkontaminasi oleh kekuatan aneh, tetapi untungnya, Yesuan memiliki kekuatan pemurnian dari persik abadi kekacauan, jadi pemurniannya bukanlah hal yang mustahil. Itu akan menjadi hadiah yang bagus untuk Yanran. Namun, ia mengerutkan kening ketika melihat panji pemanggil jiwa. Benda ini sungguh terlalu ganas. Selama ratusan dan ribuan tahun terakhir, alam aneh telah mengandalkan artefak ganas ini untuk menaklukkan satu dunia demi dunia lainnya. Akibatnya, terdapat terlalu banyak roh pendendam di dalam artefak magis ini. Raja Surgawili baru saja melepaskan sebagian kecil dari mereka. Jika dia lebih kuat dan punya lebih banyak waktu, dia akan mampu melepaskan cukup banyak roh pendendam untuk menelan abis Sky Mountain. Senjata ganas seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini, gumam Yesuan dalam hati, lalu tangannya bergerak, melepaskan gelombang kekuatan pemurnian ke dalam panji pemanggil jiwa, yang langsung menghancurkan roh-roh pendendam di dalamnya. Jangan! Jeritan memilukan terdengar dari panji pemanggil jiwa. Roh-roh pendendam di dalamnya adalah manusia yang dibantai oleh monster-monster aneh. Setelah dibantai, mereka menjadi alat bagi monster-monster aneh untuk menaklukkan berbagai dunia. Mereka akan terjebak dalam panji ini selamanya, tak dapat bereinkarnasi. Yang menanti mereka adalah api penyucian tanpa akhir. Setelah mendengar suara-suara kesal mereka, Yesuan hampir tidak tahan untuk melanjutkan. Namun, ia tidak bisa berbelas kasih dalam situasi ini. Kalau tidak, akan ada lebih banyak nyawa yang hilang. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kalau kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja alam aneh itu. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu sekarang adalah menyelesaikannya dengan cepat. Yesuan bermaksud menggunakan kekuatan penuhnya untuk segera menghancurkan Soul Beckoning Banner dan mengakhiri penderitaan mereka secepat mungkin, tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar. Keponakan Ye, serahkan masalah ini padaku. Yesuan berbalik dan melihat Taois Yifeng berdiri di belakangnya. Setelah berpikir sejenak, ia mengerti. Dia teringat bahwa selama 100 tahun Taois Yifeng mengasingkan diri, dia telah berusaha memahami Dao reinkarnasi. Ia pernah mendengar hal ini dari gurunya sebelumnya. Taois Yifeng merasa bersalah atas apa yang terjadi 100 tahun yang lalu, dan ia tidak ingin mereka yang gugur dalam pertempuran itu menjadi arwah yang mengembara. Karena itu, ia memfokuskan upayanya untuk memahami Dao reinkarnasi, berharap setelah menguasainya, ia akan dapat kembali ke medan perang dan berhasil menyelamatkan arwah para anggota sekte Dewa Gurun Agung yang gugur saat itu dan membantu mereka bereinkarnasi. Belum lama ini, Taois Yifeng telah mencapai tahap kesuksesan besar dalam kultivasi Dao reinkarnasinya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menyerahkan masalah ini kepadanya. Yesuan menyerahkan panji pemanggil jiwa kepada Taois Yifeng dan berkata, "Paman bela diri Yifeng, kalau begitu aku serahkan padamu." Taois Yifeng hanya tersenyum dan tidak menjawab. Gelombang cahaya merah memancar dari tubuhnya dan melilit bendera pemanggil jiwa. Yesuan memperhatikan dengan saksama saat Taois Yifeng mengangkat kedua tangannya, setelah itu awan di langit mulai terbelah, dan sebuah pintu yang dipenuhi aura reinkarnasi muncul. Tepat ketika ia hendak melepaskan roh-roh pendendam dari panji, ia merasa bahwa kebencian roh-roh pendendam ini terlalu kuat. Jika ia melepaskan mereka dengan gegabah, ia mungkin tidak akan mampu mengendalikan situasi. "Keponakan Ye, kemarilah dan bantu aku." Mustahil baginya untuk mengirim roh-roh pendendam ini ke reinkarnasi sendirian. Hanya dengan bantuan kekuatan pemurnian Yesuan, ia bisa berhasil. Yesuan mengangguk dan segera melepaskan kekuatan pemurniannya. Sebuah teratai hijau raksasa muncul di langit, memancarkan sinar hijau ke sekelilingnya. Saat tersentuh cahaya hijau ini, semua roh pendendam dan makhluk mutan di bawahnya berhenti serempak. Semua orang menatap bunga teratai di langit dengan bingung. Apa sebenarnya yang terjadi? Setelah melihat pemandangan ini, Meng Yu pun sangat terkejut. Lagi pula, ini pertama kalinya ia melihat teknik yang tampaknya mampu memurnikan semua makhluk hidup. Bab 794 Meng Yu muncul kembali. Setelah melepaskan lampu hijau, Yesuan menatap Taois Yifeng dan berkata, "Paman Yi, kirim mereka ke reinkarnasi sekarang."
Jurus sekuat itu membutuhkan kekuatan spiritual yang luar biasa besar, jadi ia tak mampu bertahan terlalu lama. Untungnya, ia punya banyak pil yang memulihkan kekuatan spiritual, jadi ia pun menelan satu pil. Terima kasih, keponakan bela diri Ye, kata Taois Yi Feng sambil tersenyum. Kemudian, ia melemparkan panji pemanggil jiwa ke langit dan melepaskan semua roh pendendam di dalamnya. Ketika pertama kali muncul, roh-roh pendendam ini semua sangat gelisah. Namun, setelah diterangi oleh cahaya hijau Ye Xuan, mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Taois Yi Feng tidak membuang waktu dan langsung mengaktifkan tekniknya, mengirim roh-roh pendendam ini ke dalam reinkarnasi, sekaligus memberi mereka berdua sejumlah besar kekuatan jasa. Saat mereka bekerja sama, tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk mengirim lebih dari separuh roh pendendam ke dalam reinkarnasi. Pada saat ini, Ye Xuan jelas merasakan bahwa bunga dao yang telah menyatu dengan kekuatan jasa tengah memancarkan gelombang cahaya pada saat ini, yang membuatnya bergairah. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, perjalanannya untuk menjadi ahli alam abadi tersegel akan dipersingkat secara signifikan. Bahkan, Ye Xuan harus dengan hati-hati mengendalikan masuknya kekuatan jasa yang diterimanya, agar ia tidak secara tidak sengaja menerobos ke alam abadi tersegel terlebih dahulu. Dia harus menunggu dua bunga dao lainnya mencapai kesempurnaan sebelum maju ke alam berikutnya. Pada saat ini, pertempuran telah berhenti. Berkat cahaya hijau Ye Xuan, bahkan para binatang buas pun tampak sangat tenang saat ini, dan tidak menyerang. Roh-roh pendendam yang tadinya berkeliaran juga berhamburan menuju pintu reinkarnasi ke angkasa satu demi satu. Sepertinya roh-roh pendendam yang merepotkan ini telah ditangani, yang membuat semua orang menghela napas lega. Namun, pada saat ini, aura mengejutkan muncul di cakrawala. Sial! Itu benar-benar iblis wanita hebat itu. Dia di sini lagi. Gao Sun merasakan situasi sedang tidak baik saat ini. Dalam sekejap, cahaya merah yang menakutkan memenuhi langit. Yang pertama muncul adalah kerangka besar. Oh tidak! Pada saat ini, pikiran ini muncul di benak setiap orang, dan orang-orang mulai panik. Melihat ini, Ao Lei langsung berteriak, "Kalian semua, tenang dan diam." Mendengar hal itu, semua orang langsung terdiam dan tidak berani berbicara lagi. Ao Lei menatap wanita di langit dengan kebencian. Dalam pertempuran berdarah saat itu, sebagai pemimpin para pengikutnya, Ao Lei juga turut serta. Dia tahu lebih baik daripada siapapun berapa harga yang harus dibayar Sekte Great Wilderness Divine dalam pertempuran itu. Kadangkala, ketika dia memejamkan matanya, dia teringat adegan rekan-rekannya di Sekte Great Wilderness Divine yang dibantai oleh penyihir ini. Justru karena itulah dia dipenuhi kebencian terhadap iblis wanita itu, karena dialah penyebab kejatuhan sekte tersebut. Sekte itu kini telah pulih, tetapi butuh 100 tahun untuk pulih. Pada saat yang sama, kepribadiannya pun berubah. Ao Lei yang dulunya pemarah dan impulsif, kini menjadi orang yang berhati-hati, merencanakan dengan cermat untuk menghindari bencana serupa. Melihatnya lagi hari ini, kebencian di hatinya kembali berkobar. Pada saat ini, Meng Yu mendarat di kepala kerangka besar itu, menatap semua orang. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata dengan nada menghina, "Haha, apakah kamu Ao Lei? Bukankah kamu orang yang impulsif dulu? Kenapa kamu menahan diri sekarang?" Ao Lei mengepalkan tinjunya erat-erat dan menekan kebenciannya yang membara. Ia berkata dengan tenang, "Bukankah seharusnya aku berterima kasih padamu untuk itu? Saat itu, Sekte Dewa Gurun Agung kami mengerahkan segala yang kami miliki untuk membunuhmu, dan banyak sekali rekan kami yang tewas. Meskipun begitu, kamu berdiri di sini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sampai saat ini, arwah para anggota sekte kita yang gugur masih berada di wilayah gurun. Tapi, tunggu saja. Kalian akan mendapatkan balasannya." Setelah mendengar ini, Meng Yu hanya mendengus dingin. Pandangannya tertuju pada Taois Yi Feng, dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Ao Lei hanyalah seorang kultivator tingkat tertinggi, dan tidak layak mendapatkan perhatiannya. Berdasarkan situasi saat ini, musuh sejatinya adalah Ye Xuan dan Taois Yi Feng. Akan tetapi, mereka masih bekerja sama untuk menghadapi roh-roh pendendam tersebut, dan tidak punya waktu untuk menghadapinya sama sekali. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Saat menyadari Meng Yu sudah menatap Ye Xuan, Ao Lei mengerutkan keningnya, merasa sangat gelisah. Setelah berpikir lama, Ao Lei akhirnya memutuskan. Ia berbalik dan memberi Yuelun beberapa instruksi, lalu mengedipkan mata pada Gao Sun. Bab 795 mengulur waktu. Mereka berdua telah bekerja sama dalam waktu yang lama, jadi Gao Sun langsung tahu apa yang diinginkan Ao Lei. Pada saat ini, semua orang sudah bisa merasakan dengan jelas bahwa akan ada badai berdarah lainnya. Setelah beberapa waktu, Meng Yu akhirnya tidak dapat menahannya lagi. "Yi Feng, akhirnya kau mau menunjukkan wajahmu. Apa kau terkejut melihatku?" Tubuh Taois Yi Feng bergetar hebat saat mendengar ini. Kebencian di hatinya muncul kembali.
Terpengaruh oleh hal ini, ia hampir kehilangan kendali atas pintu reinkarnasi. Untungnya, Ye Xuan membantunya, dan buru-buru berteriak, "Paman Yi, jangan biarkan dia memprovokasimu." Saat ini, roh-roh pendendam di dalam panji pemanggil jiwa masih berhamburan keluar. Tak ada cara untuk menghentikan mereka. Jika pintu reinkarnasi ditutup sekarang, roh-roh pendendam ini mungkin akan lepas kendali lagi. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk mengatasinya, jadi tidak ada kecelakaan yang boleh dibiarkan terjadi pada saat kritis ini. Ye Xuan juga cukup gugup saat ini. Ia benar-benar tidak menyangka Meng Yu akan muncul saat ini. Jelas sekali dia memperhatikan apa yang terjadi di Sky Mountain selama ini. Kalau tidak, kenapa dia memilih untuk muncul sekarang? Taoist Yifeng segera bereaksi dan mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk menstabilkan pintu reinkarnasi. Saat ini, dia sama sekali tidak punya waktu untuk memikirkan Meng Yu. Lagi pula, Yifeng sudah tidak punya perasaan lagi terhadap orang ini. Kalaupun ada, itu hanyalah kebencian. Setelah menyadari bahwa Taoist Yifeng telah mengendalikan situasi, Ye Xuan mengalihkan pandangannya ke Meng Yu. Ia dengan tenang memainkan pedang dewa, tersenyum sambil bertanya, "Kalau tidak salah, kau Meng Yu, penyihir agung yang membantai anggota sekte kita dulu, kan?" Meng Yu agak tertegun saat ini. Ia tahu betul bahwa Taoist Yifeng masih menyimpan dendam padanya. Sebenarnya, sebelumnya ia sama sekali tidak tahu apa itu emosi. Namun, selama 100 tahun terakhir, berkat tulang abadi Taoist Yifeng, ia perlahan-lahan mulai memahami apa itu emosi, dan emosi itu sendiri merupakan kekuatan yang menakutkan. Meng Yue masih menatap lurus ke arah Yifeng. Setelah mendengar pertanyaan Ye Xuan, ia akhirnya menoleh untuk menatapnya. Dia tidak tahu siapa orang ini, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan ada sesuatu yang familiar tentang orangnya, jadi dia bertanya, "Siapa kamu?" Mendengar ini, Ye Xuan tersenyum dan melirik Taoist Yifeng sebentar. Sepertinya dia harus mengulur waktu. "Aku adalah kepala puncak Cloud Sky dan juga murid kepala Tian Xuan, Ye Xuan." Murid Tian Xuan. Meng Yu tercengang. Ia teringat pertempuran hebat saat itu, dan betapa kuatnya Tian Xuan. Seandainya tingkat kultivasinya tidak melebihi Tian Xuan, dan tanpa bantuan teknik Devouring Heaven, ia takkan mampu mengalahkannya. Tian Xuan benar-benar layak disebut sebagai kultivator paling cemerlang saat itu. Tak seorang pun berani atau mampu menandinginya. Pemuda di depannya ini adalah muridnya. Haha, menarik sekali. Waktu itu, gurumu hampir membunuhku. Kali ini aku kembali ke benua timur untuk melunasi dendam lama dengannya, tapi aku tak menyangka dia sudah meninggal. Namun, kau adalah muridnya, jadi kau harus membayar utangnya, kata Meng Yu dingin. Jika Tian Xuan tidak ikut campur, masalah tulang abadi dan garis keturunannya pasti sudah diselesaikan sejak saat itu, dan tidak akan berlarut-larut sampai hari ini. Karena itu, ia sangat membenci Tian Xuan. Terkadang, Tian Xuan bahkan mengumpat Tian Xuan saat ia mengigau. Meskipun Tian Xuan tidak ada lagi di dunia ini, masih ada muridnya yang dapat diajaknya menyelesaikan masalah. Mendengar ini, Ye Xuan tertegun. Saat aku menjadi kepala puncak awan langit, tak seorang pun mengatakan kepadaku bahwa aku harus membayar hutang lama ini. Petik 1. Brengsek. Dalam sekejap mata, Meng Yu melepaskan aura ahli alam abadi yang tersegel, mengarahkannya ke arah Ye Xuan, dan hampir membuatnya jatuh. Hahaha. Seperti itukah rasanya tekanan spiritual seorang ahli alam abadi yang tersegel? Batuk-batuk, memang agak mengejutkan. Dari sini, Ye Xuan dapat dengan jelas merasakan betapa mengerikannya iblis wanita ini. Meskipun Ye Xuan hanya perlu mengambil satu langkah lagi untuk mencapai alam abadi yang tersegel, sebenarnya ada perbedaan besar antara dia dan Meng Yu. Semua orang merasa tegang. Ye Xuan baru saja mengalahkan 7 monster aneh sendirian, lalu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memurnikan roh-roh pendendam. Mungkin ia sudah kelelahan. Siapa yang dapat meramalkan bahwa Meng Yu akan mengambil kesempatan ini untuk muncul? Semua orang sangat cemas saat ini. Jika Ye Xuan benar-benar tidak bisa bertahan, maka situasi di sini akan berubah drastis dalam sekejap. Jutaan nyawa dipertaruhkan di sini. Namun, sebelum seorang pun dapat menyuarakan kekhawatirannya, aura Ye Xuan meletus, dan seketika menghilangkan tekanan spiritual Meng Yu. Melihat ini, Meng Yu mengerutkan kening. Ye Xuan berkata dengan santai, aku sudah lama mendengar bahwa senior Meng Yu sangat kuat dan dapat dianggap sebagai ahli nomor 1 sejak zaman kuno. Sebagai junior, tentu saja aku sangat mengagumimu, dan selalu ingin menantangmu dalam pertarungan persahabatan. Sepertinya aku akhirnya punya kesempatan untuk melakukannya hari ini. Mendengar ini, bibir Meng Yu melengkung membentuk senyum saat dia menatap Ye Xuan. Mengingat kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Ye Xuan hanya ingin membantu Taoist Yifeng memberi lebih banyak waktu. Namun, Ye Xuan jelas-jelas terlalu banyak berpikir. Bab 796 Sanjungan. Sebagai seorang ahli yang tak tertandingi, Meng Yu bangga dan arogan.
Ia tidak akan pernah memanfaatkan orang lain saat mereka dalam bahaya. Dia baru saja menyaksikan pertarungan itu. Dia merasa bahwa pria itu memang memenuhi syarat untuk melawannya. Namun, hanya sebatas itu. Bertarung, bukan menang. Kesenjangan antara ahli alam kuno dan ahli alam abadi yang tersegel tidak dapat diatasi oleh kekuatan eksternal. Haha, kamu benar-benar menarik. Apa kamu yakin bisa mengalahkanku? Meng Yu tersenyum dan mengucapkan kata-kata itu dengan acuh tak acuh. Saat ini, ia masih sedikit bingung. Dari mana Ye Xuan mendapatkan keberanian untuk menantang seorang ahli alam abadi tersegel sebagai seorang kultivator alam kuno? Mungkinkah anak ini masih punya kartu truf? Melihat Meng Yu sama sekali tidak menganggapnya serius, sudut mulut Ye Xuan sedikit terangkat, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, ia mengamati situasi Taois Yi Feng. Selama Taois Yi Feng selesai mengirim semua roh pendendam ini ke pintu reinkarnasi, ia akan mampu melawan Meng Yu tanpa khawatir. Di saat kritis seperti ini, dia harus menghindari membuat iblis besar ini marah secara tidak sengaja. Ye Xuan tampak sangat tenang saat ini. Ia tersenyum dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa melawan senior Meng Yu. Dulu aku dengar dari guruku kalau kau menguasai teknik Devouring Heaven dan sangat kuat. Kalau aku bisa melawanmu 1 atau 2 ronde, aku akan puas. Mendengar ini, Meng Yu merasa sedikit bangga. Sepertinya di dalam hati Tian Xuan, ia cukup kuat. Mungkin Tian Xuan yang dingin dan acuh tak acuh dulu bukanlah orang yang membosankan. Haha, kamu cukup jago dalam hal ini. Kamu berhasil memenangkan hatiku. Meng Yu tersenyum saat mengatakannya. Ia menatap ke arah Taois Yi Feng, berharap Taois Yi Feng mengatakan sesuatu. Keponakannya yang seorang ahli bela diri ini tampaknya jauh lebih pandai merayu. Melihat dua orang di langit berbincang riang tanpa ada tanda-tanda perang, semua orang tercengang. Apa yang sedang dilakukan saudara muda Ye Xuan? Mengapa dia mengobrol begitu antusias dengan penyihir ini? Ao Lei, Gao Sun, dan yang lainnya saling menatap satu sama lain, tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi ini. Baru saja, Ao Lei sudah memutuskan untuk melakukan yang terbaik. Bahkan jika dia harus mengerahkan seluruh kekuatan sekte lagi, dia harus menghentikan Meng Yu dan membantu Ye Xuan dan Taois Yi Feng mengulur waktu. Namun, tampaknya Ye Xuan melakukannya sendiri dengan sanjungan. Beda banget kalau orang nanggung ngomong. Setidaknya, orang-orang mau mendengarkan, gumam Gao Sun dalam hati. Jika orang yang berdiri di depan Meng Yu adalah pria jelek, hasil dari kata-kata itu mungkin akan sangat berbeda. Enaknya jadi tampan. Ledakan. Tiba-tiba, fluktuasi energi besar meletus dari pintu reinkarnasi, menyapu ke arah Taois Yi Feng dan Ye Xuan. Puci. Taois Yi Feng langsung memuntahkan darah, dan bahkan Ye Xuan merasa sangat tidak nyaman saat ini. Setelah melihat Taois Yi Feng memuntahkan darah, Meng Yu menjadi sedikit bingung, tetapi dengan cepat menyembunyikan emosinya. Ia tidak memilih untuk menyerang saat ini. Sebaliknya, ia memperhatikan mereka berdua beradaptasi dengan situasi tersebut. Setelah menyesuaikan diri dengan susah payah, Ye Xuan meminum pil obat dan tampak sedikit lebih baik. Keponakan bela diri Ye, bantu aku mengulur waktu sedikit lagi, Taois Yi Feng mengirim pesan kepada Ye Xuan. Setelah ia mengirim sebagian besar roh pendendam ke pintu reinkarnasi, hanya ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Asal dia berhasil, dia akan mampu berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Meng Yu. Dia sudah terbakar rasa cemas, begitu pula Ye Xuan. Namun, ia juga sangat jelas bahwa pada saat kritis seperti itu, hanya dengan tetap tenang mereka dapat memastikan bahwa semuanya akan berjalan lancar. Menekan. Ye Xuan sekali lagi mengerahkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya untuk membantu memurnikan roh-roh pendendam ini. Setelah melakukan semua ini, Ye Xuan berbalik dan menatap Meng Yu. Senior Meng Yu, kau bisa dibilang wanita cantik yang mampu menumbangkan negara. Sejak zaman dahulu, kau bisa dianggap nomor 1. Karena itu, aku sangat senang berkesempatan bertemu dan mengobrol denganmu. Oh, sanjungan lagi. Meski tahu semua itu hanya omong kosong untuk mengulur waktu, Meng Yu tetap geli. Sepertinya pria ini memang idaman para wanita. Seandainya dia bertemu dengannya saat itu, bukan Taois Yi Feng, apakah hasilnya akan berbeda? Siapa yang bisa menolak pria kecil yang tampan dan banyak bicara? Haha, bocah nakal, jangan berpikir kau bisa lolos dari kematian hanya karena kau terus menyanjungku. Sekte Agung Wilderness Divine-mu masih harus membayar kembali utang-utang lama itu. Setelah mendengar kata-kata ini, Ao Lei dan Gao Sun tampak khawatir. Namun, pada saat itu, sebuah suara sumbang terdengar. Penyihir Agung, seharusnya Sekte Dewa Belantara Agung kita yang ingin membalas dendam padamu. Saat itu, puluhan ribu anggota sekte kami dibantai olehmu, tetapi kau hanya ditikam dengan pedang. Setelah mendengar ini, semua orang menoleh dan menyadari bahwa orang yang mengatakan ini adalah Li Dahai.
Yesuan sangat marah sampai ingin mengumpat. Sialan! Apa pria ini akan menggagalkan semua kerja keras yang telah ia lakukan untuk menjilatnya? Mengapa dia harus mengkritik pada saat kritis ini? Bab 797 diselamatkan oleh seorang gadis kecil. Adik Li, diam. Yesuan telah menghabiskan banyak upaya untuk menstabilkan situasi, tetapi apa yang dia lakukan? Apakah kepalanya tersangkut di pintu? Bahkan Gao Sun tidak berani memprovokasi iblis wanita hebat ini pada saat kritis ini. Sialan! Pikiran yang sama muncul di benak semua orang secara bersamaan. Suasana terasa menjadi luar biasa hikmat, dan rasanya suhu mulai turun drastis. Meng Yu menatap mereka dengan dingin, dan semua orang merasa seolah-olah malaikat maut tengah melambai ke arah mereka, memanggil mereka menuju alam baka. Tentu, kau ingin melunasi hutang lamaku, kan? Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Begitu Meng Yu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kerangka besar di bawahnya melepaskan cahaya merah yang mengerikan. Oh tidak! Melihat cahaya merah yang memenuhi langit, semua orang merasakan gelombang kepanikan menyerbu hati mereka. Sepertinya Meng Yu bahkan tidak perlu bertindak sendiri. Tanpa Yesuan dan Taois Yifeng untuk menghentikannya, kerangka ini mungkin cukup untuk menghadapi semua orang yang hadir. Karena keadaan sudah berkembang sampai titik ini, dan tidak ada cara untuk menyelamatkan situasi, Aolei melambaikan tangan kanannya, dan pedang tajam yang memancarkan cahaya 7 warna muncul. Pedang ini adalah pedang sakral milik sekte tersebut, pedang belantara agung. Semuanya, bentuk formasi. Setelah mendengar perintah ini, semua pemimpin segera bertindak dan mengeluarkan senjata mereka tanpa ragu-ragu. Zhuge Yuiwei juga mengeluarkan pedang langit awannya. Dalam sekejap mata, 7 sinar cahaya ilahi dengan warna berbeda muncul dari setiap puncak gunung sekte Great Wilderness Divine dan dimasukkan ke dalam 7 pedang. Tak lama kemudian, sebuah formasi raksasa terbentuk. Aolei berada di tengah formasi, dan dengan lambaian tangannya, ia melepaskan gelombang kekuatan yang sangat mengerikan. Formasi pedang gurun besar. Meng Yu teringat nama formasi ini. Lagi pula, ia punya kesan mendalam tentang formasi itu, karena formasi itu pernah digunakan untuk melawannya 100 tahun yang lalu. Namun, bagi Meng Yu, ini tidak ada artinya. Jaga itu baik-baik. Kerangka raksasa itu mulai bergerak menuju gunung langit, meninggalkannya melayang di udara dengan tenang. Ia akan membiarkannya menguji kekuatan mereka. Setelah menerima perintah Meng Yu, kerangka raksasa itu meraung, menyebabkan angin kencang bertiup ke segala arah. Aura mengerikannya menyapu bersih. Melihat ini, Aolei menyerang maju tanpa ragu-ragu. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi, dan lingkungan di sekitarnya bergetar dan berguncang. Ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan ada beberapa kultivator yang terluka parah akibat gelombang kejut. Zhuge Yuiwei memuntahkan seteguk darah. Tingkat kultivasinya saat ini masih kurang dibandingkan dengan para pemimpin lainnya. Oleh karena itu, kerangka itu telah mengidentifikasi dirinya sebagai titik lemah formasi, dan sebagian besar kekuatannya telah diarahkan padanya. Kakak pertama. Melihat wajah Zhuge Yuiwei pucat dan dia memuntahkan darah, Xiang Yun yang baru saja kembali, langsung berteriak khawatir. Kalian bajingan, aku pasti akan membunuh kalian. Xiang Yun mengambil palu kentangnya tanpa ragu dan tiba-tiba melepaskan aura yang sangat kuat. Segel di dahinya juga memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, membuat kerangka yang hendak melancarkan serangan itu gemetar dan mundur. Oh tidak, segelnya akan segera rusak. Melihat pemandangan ini, Feng Xiyun bingung harus berbuat apa. Ia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang digunakan gurunya untuk memperkuat segel di tubuh Xiang Yun sudah hampir habis. Jika ini terus berlanjut, segel itu akan segera rusak. Dalam kepanikan, Feng Xiyun menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah Su Changhe, membuatnya sangat ketakutan. Ya Tuhan, ini tidak ada hubungannya denganku. Dia bersikeras datang menemui kalian berdua setelah dia bangun. Aku tidak cukup kuat untuk menghentikannya, kata Su Changhe tanpa daya. Dia tidak ingin membawa gadis kecil itu ke sini, tetapi dia tidak bisa membujuknya sama sekali. Kamu lihat 2 tanda hitam di sekitar mataku. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Feng Xiyun tidak terlalu memperhatikannya saat ini. Ia segera berlari ke sisi Xiang Yun dan menggenggam tangan kecilnya erat-erat. Meskipun adik ketiga mereka ini sering nakal, mereka tetap sangat peduli padanya. Ketika dia mengetahui bahwa jika segel itu dilepas terlebih dahulu, saudara perempuan ketiga mereka mungkin tidak akan sama lagi, dia dan Zhuge Yuiwei sama-sama waspada untuk mencegah ledakan emosi Xiang Yun. Setelah merasakan aura yang sangat mengerikan ini, bahkan Meng Yu pun merasakan kengerian di hatinya. Sepertinya jika segel gadis kecil ini terlepas, ia mungkin akan mati di sini. Sebelum bereinkarnasi, kekuatan tempur gadis kecil ini mungkin jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Meng Yu hanya bisa berkata, kembalilah. Kerangka raksasa itu agak bingung. Ia belum membunuh siapapun, tetapi gadis kecil ini tampaknya siap melawannya sampai mati.
Lebih jauh lagi, ia merasakan krisis yang mengancam jiwa. Bingung dan takut, ia segera kembali ke sisi Meng Yu, dan membiarkannya berdiri tegak lagi. Meng Yu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Menarik, kekuatannya berfluktuasi berdasarkan emosinya. Bab 798 Bom Waktu yang Berdetak. Meng Yu mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa aura menakutkan Xiang Yun ada hubungannya dengan suasana hatinya. Jika orang yang paling ia sayangi terluka, emosi gadis kecil ini akan berfluktuasi drastis. Segel di tubuhnya akan melemah, dan ia secara alami akan mampu melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Memikirkan hal ini, Meng Yu melirik Zhuge Yuiwei yang terluka parah. Kakak ketiga, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Zhuge Yuiwei bahkan tidak peduli dengan luka-lukanya. Ia bergegas ke sisi Xiang Yun tanpa ragu dan menghiburnya. Ia takut hal ini akan terjadi, jadi ia meminta Su Changhe untuk membawanya kembali ke puncak Yuntian sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka Xiang Yun akan bergegas kembali ke sini begitu dia bangun. Gao Sun dan Hao Lei juga menyadari hal itu, dan mereka saling bertukar pandang. Meskipun begitu, gadis kecil ini memang telah menyelamatkan mereka dengan menakut-nakuti kerangka itu. Pada saat ini, mata Xiang Yun memerah. Gelombang kekuatan yang mengejutkan dilepaskan dari tubuhnya, dan sepertinya kekuatannya akan segera meletus sepenuhnya. Di bawah tekanan aura yang menakutkan ini, semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatapnya sama sekali. Tidak punya pilihan lain, Zhuge Yuiwei hanya bisa memeluk Xiang Yun erat-erat dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menstabilkan segel di tubuh Xiang Yun. Namun, Xiang Yun telah kehilangan kendali sepenuhnya, yang berarti segel itu kemungkinan akan segera dilepas sepenuhnya. Pada saat ini, semua orang mulai panik, termasuk Meng Yu. Dia hanya ingin menyelesaikan dendam lama dengan Sekte Dewa Gurun Agung. Dia sama sekali tidak ingin memprovokasi ahli yang begitu mengerikan. Jika segel Xiang Yun terlepas, maka semua usahanya sebelumnya akan hancur. Meninggalkan. Meng Yu memberi perintah tanpa ragu-ragu dan berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba muncul di samping Xiang Yun, menggenggam tangan kecilnya erat-erat, dan mengalirkan kekuatan spiritual yang menenangkan ke dalam tubuhnya. Adik laki-laki. Gao Sun sangat terkejut dan segera menoleh ke arah Taois Yifeng, hanya untuk menemukan bahwa roh-roh pendendam itu semuanya telah dibasmi. Setelah Taois Yifeng menutup pintu reinkarnasi, dia diam-diam melayang di udara dan mengalihkan pandangannya ke Meng Yu. Keduanya saling berpandangan, tetapi tidak seorang pun berbicara. Di sisi lain, Ye Xuan masih berada di samping Xiang Yun. 3 bunga dao di tubuhnya mekar sempurna, memancarkan kekuatan mereka untuk membantu Xiang Yun memperkuat segel di tubuhnya. Awalnya, Ye Xuan ingin mengajarinya teknik kultivasi agar dia bisa tetap tenang. Namun, yang membuatnya tak berdaya adalah gadis kecil ini bahkan tidak bisa membaca. Bagaimana mungkin dia bisa mempelajari teknik kultivasi tipe mental seperti ini? Perbedaan antara teknik kultivasi ini dan teknik petir tak berujung adalah bahwa teknik ini tidak dapat dipahami melalui demonstrasi dan pengamatan. Seseorang harus memahami makna teknik kultivasi tersebut sebelum dapat benar-benar menguasainya. Justru karena itulah Ye Xuan belum menangani masalah ini sampai sekarang, dan tetap bingung bagaimana menyelesaikannya. Setelah segel tersembunyi di tubuhnya sepenuhnya diperkuat, Ye Xuan akhirnya merasa rileks. Sebelumnya, Xiang Yun tidak terlalu terpengaruh oleh emosinya. Ia biasanya periang dan tidak peduli dengan hal-hal lain. Mungkin apa yang dikatakan anak-anak lain kepadanya di ruang belajar saat itu telah memengaruhinya lebih dari yang dibayangkannya. Setelah itu, setiap kali Xiang Yun melihat orang-orang di sekitarnya terluka, hatinya bergejolak hebat. Ia sama sekali tidak bisa mengendalikan emosinya. Saat Xiang Yun akhirnya pulih, Zhuge Yuiwei yang pucat menghela napas lega. Melihat darah masih menetes dari sudut mulut muridnya, amarah Ye Xuan pun memuncak. Setelah membantunya membersihkannya, ia berpesan, tinggallah di sini dan jaga baik-baik adik ketigamu. Aku akan pergi dan menyelesaikan masalah ini dulu. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan menyerahkan Xiang Yun yang tidak sadarkan diri kepada Zhuge Yuiwei dan terbang ke langit. Hatinya sudah dipenuhi niat membunuh, dan tatapannya tertuju pada kerangka di bawah kaki Meng Yu. Dengan lambaian tangannya, pedang dewa muncul di tangan Ye Xuan. Meng Yu, mari kita akhiri dendam kita hari ini, kata Taois Yifeng dingin. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memancarkan aura seorang ahli alam kuno tingkat puncak. Semua orang tercengang. Kapan Taois Yifeng mencapai puncak alam kuno? Apakah itu karena kekuatan jasa yang ia peroleh dengan mengirim roh-roh pendendam ke pintu reinkarnasi? Rupanya, memang begitu. Berdasarkan situasi saat ini, dia hanya membutuhkan sedikit lagi untuk mencapai alam abadi yang tersegel yang hanya bisa diimpikan orang. Bab 799 pertempuran besar akan segera dimulai. Ye Xuan juga memperoleh kekuatan jasa yang sangat besar dari pemurnian roh-roh pendendam. Namun, ia telah menekannya agar tidak mencapai alam abadi yang tersegel sebelum waktunya. Mengakhiri dendam kita.
Dan bagaimana rencanamu? Melihat Taois Yifeng akhirnya berani menghadapinya secara langsung, Meng Yu sangat gembira. Namun, setelah merasakan niat membunuhnya, kebahagiaan itu berubah menjadi kepahitan. Mungkinkah dalam hatinya, dia tidak bisa dibandingkan dengan rekan-rekannya yang gugur? Sebelum Taois Yifeng sempat menjawab, Ye Xuan sudah berdiri di depan Meng Yu dan berkata, "Kau penyihir. Dulu, kau membunuh puluhan ribu anggota sekte kami, dan menyebabkan guruku menderita luka parah. Pada akhirnya, ia hanya bisa mati dengan membawa kebencian ini. Sekarang, tindakanmu telah menyebabkan muridku menderita luka serius. Ayo kita selesaikan masalah ini hari ini." Penyihir. Meng Yu tertegun saat mendengarnya. "Bocah nakal, kau hanya memanggilku senior Meng Yu dengan sopan, tapi sekarang setelah kau selesai dengan persiapanmu, kau telah menunjukkan warna aslimu. Haha, baiklah kalau begitu. Ayo kita selesaikan masalah ini dengan baik. Ayo kalian berdua. Jangan bilang aku menindas kalian," kata Meng Yu dengan marah sambil menatap dua orang di depannya. Ingatannya seolah kembali ke pertempuran itu. Namun, orang yang melawannya saat itu bukanlah Ye Xuan, melainkan gurunya, Tian Xuan. Pada saat ini, atmosfer menjadi luar biasa beratnya, dan semua orang tidak dapat mengalihkan pandangan dari apa yang terjadi di langit. Beberapa saat kemudian, kerangka di bawah Meng Yu tiba-tiba meraung keras, memecah kesunyian. Melihat kerangka ini, mata Ye Xuan dipenuhi rasa jijik saat ia berteriak, "Ini juga salahmu. Matilah." Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan langsung melepaskan sinar pedang yang membelah kerangka besar itu menjadi dua. Sungguh ganas. Pedang abadi Ye memang pantas menyandang gelarnya. Dia benar-benar tidak menghormati Meng Yu dengan melakukan itu. Berani sekali. Meng Yu murka setelah melihat bawahan yang susah payah dididiknya diperlakukan seperti ini. Brengsek. Aura seorang ahli alam abadi yang tersegel terpancar keluar, menyebabkan ruang angkasa bergetar dan awan gelap berkumpul. Di bawah tekanan spiritual yang luar biasa, banyak orang terpaksa berlutut. Pada saat inilah, mereka akhirnya merasakan kekuatan sejati seorang ahli alam abadi yang tersegel. Auranya saja sudah cukup untuk membuat mereka terkulai tak berdaya. Meng Yu sangat terkejut, tetapi ia tetap melancarkan serangan ke arah Ye Xuan tanpa ragu. Namun, ia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ye Xuan. Apakah jubah pelangi ini begitu kuat hingga mampu menghalangi serangan ahli alam abadi yang tersegel? Seberapa menantangnya hal ini? Setelah gelombang kejut dari serangannya mereda, bibir Ye Xuan sedikit melengkung saat dia berkata, "Penyihir, dari kelihatannya, kekuatanmu sebagai ahli alam abadi tersegel tidak terlalu luar biasa." Ekspresi Meng Yu berubah drastis. Ia sungguh tidak menyangka jubah pelangi Ye Xuan begitu luar biasa. Serangannya barusan berhasil diblok Ye Xuan dengan mudah, dan ia tidak terluka sama sekali. "Aneh, mungkinkah kamu seorang kultivator ganda?" Setelah merenung sejenak, Meng Yu akhirnya menemukan jawabannya. Jika dia hanya mengandalkan jubah pelangi, Ye Xuan tidak akan mampu memblokir serangannya dengan mudah. Kalau begitu, berarti ada hal lain. Mendengar ini, Ye Xuan tersenyum acuh tak acuh. Tidak perlu menyembunyikannya lagi. "Hahaha, kaget ya? Padahal aku sudah lama menunggu kedatanganmu. Jangan terlalu kaget. Lagi pula, masih ada kejutan yang lebih besar yang akan datang." Ye Xuan memberi isyarat kepada Taois Yifeng. Selama waktu ini, kerangka yang baru saja dibelah dua oleh Ye Xuan benar-benar pulih. Ye Xuan juga mengerti bahwa serangan yang baru saja dilancarkannya tidak mampu membunuh kerangka itu sepenuhnya, tetapi serangan itu tetap menyebabkan kerusakan besar padanya. "Ayo, penyihir. Hari ini, aku ingin merasakan kekuatanmu dengan benar." Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan langsung mengangkat pedang dewa tinggi-tinggi saat dia menyerbu ke depan. "Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu," kata Meng Yu dengan nada meremehkan. Kesenjangan antara alam abadi yang tersegel dan alam kuno bukanlah sesuatu yang dapat dijembatani hanya dengan jubah pelangi. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan serangannya untuk membunuh Ye Xuan, dia bisa menghabiskan cadangan kekuatan spiritualnya dan kemudian membunuhnya. Pada saat ini, kerangka itu telah sepenuhnya tersusun kembali. Ia segera melepaskan aura alam kuno tingkat puncaknya kepada mereka yang berada di gunung langit. Aduh! Banyak di antara mereka yang tidak dapat meluruskan punggungnya sama sekali, sementara beberapa yang lebih lemah bahkan sampai memuntahkan darah. Melihat ini, tatapan Taois Yifeng berubah sangat dingin. "Mati kau, makhluk kotor!" Setelah mengumpat dengan marah, ia langsung membentuk telapak tangan spiritual yang besar dan menamparkan kerangka itu. Bahkan ruang angkasa pun bergetar. Meng Yu sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka kultivasi Taois Yifeng telah mencapai puncak alam kuno, atau kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat ini. Tampaknya setelah memahami Dao reinkarnasi, kemampuan bertarung Taois Yifeng telah meningkat secara signifikan. Dengan pukulan telapak tangan biasa, kerangka itu terbanting ke tanah. Pada saat ini, kerangka itu juga marah. Bagaimanapun,
Ia juga merupakan ahli alam kuno tingkat puncak, dan telah lama menemani Meng Yu dalam pertempuran. Tidak banyak orang yang bisa melukainya. Namun, hari ini, ia justru dilukai oleh dua orang secara berurutan. Apakah mereka pikir itu hal yang mudah? Bab 800 Pengamat dari Luar Angkasa, Bagian 1. Sang kerangka tak mampu lagi menahan amarah di hatinya. Ia meraung keras dan langsung menggunakan jurus melahapnya. Dalam sekejap, angin kencang bertiup ke segala arah dan banyak orang terhisap ke dalam mulut kerangka itu. Oh tidak! Cepat, cari tempat aman. Gunung langit pun kacau balau. Melihat ini, Ao Lei langsung berteriak, tenang. Ketika situasi sudah terkendali, Ao Lei berteriak lagi, aktifkan formasi. Dalam sekejap, formasi Great Wilderness memadat dan menghalangi kekuatan yang melahap ini. Di pihak Yi Feng, ia tak kuasa menahan cemberut. Ia ingin membantu Ye Xuan melawan Meng Yu, tetapi jika ia tidak menghadapi kerangka di depannya, yang lain akan berada dalam bahaya. Sialan, dasar makhluk kotor. Kau pasti sudah melahap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka tingkat ke-18, untuk tidak bereinkarnasi. Begitu dia selesai berbicara, Taois Yi Feng memadatkan telapak tangan spiritual kuat lainnya yang bahkan mengandung kekuatan reinkarnasi, yang sangat mengerikan. Setelah pertempuran dimulai, batas antar benua mulai berfluktuasi dengan hebat. Orang-orang berkumpul untuk mengamati dengan saksama. Pada saat yang sama, mereka yang berada di sisi lain juga sangat bingung. Apa yang terjadi di sisi lain penghalang itu? Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa badai sedang datang. Ada yang khawatir, ada pula yang gembira. Iblis Agung Meng Yu, apakah hanya ini yang bisa kau lakukan? Dulu, kau membunuh begitu banyak orang dari sekteku. Hari ini, aku akan melihat sendiri betapa kuatnya dirimu. Ye Xuan telah lama menunggu pertempuran hari ini dan telah membuat banyak persiapan untuk itu. Dengan pedang dewa di tangannya, ia melepaskan teknik pedang flora. Aura pedangnya yang dahsyat menimbulkan malapetaka dimanapun ia menyapu. Melawan musuh yang kuat seperti Meng Yu, Ye Xuan tidak menahan diri sama sekali dan menggunakan kartu asnya. Namun, Meng Yu juga tidak kalah telak, dan serangan-serangannya yang dahsyat berhasil menangkal serangan Ye Xuan. Seluruh benua timur berguncang hebat saat keduanya bertarung, dan bahkan kekuatan aneh itu pun tertahan. Semua orang memperhatikan pertempuran yang menggemparkan ini. Sombong sekali. Ekspresi Meng Yu dingin saat ia kembali melepaskan niat membunuhnya. Amarah di hatinya mendidih. Ia belum pernah dipermalukan seperti ini sejak ia sadar kembali. Bahkan ketika Sekte Great Wilderness Divine mengerahkan seluruh kekuatan sekte untuk mengepung dan memusnahkannya, hampir semua anggotanya harus kehilangan nyawa demi keberhasilannya. Sebagai satu-satunya anggota ras iblis yang tersisa di benua timur, Meng Yu tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Dengan lambaian tangannya, pedang tajam berwarna hitam pekat muncul di tangannya, dan auranya mengalami transformasi drastis. Pedang ilahi. Penyihir ini benar-benar memiliki pedang suci. Tidak seorang pun menduga Meng Yu juga memiliki pedang dewa. Meski begitu, ini tidak bisa disebut pedang dewa murni, melainkan pedang iblis karena pedang itu memancarkan aura iblis yang pekat. Ye Xuan merasa sedikit khawatir. Meskipun pedangnya masih kalah dari pedang dewa miliknya, perbedaan tingkat kultivasi mereka menutupinya. Ini buruk. Aku khawatir kita benar-benar tamat. Sama sekali tidak. Kita harus percaya pada pedang abadi Ye. Dia pasti menang. Kita telah mengalami banyak situasi putus asa sebelumnya, dan pedang abadi Ye selalu berhasil membantu kita. Ye Xuan pasti menang. Setelah mendengar kata-kata itu, harapan kembali membuncah di hati orang-orang, dan darah mereka mendidih lagi. Di seberang penghalang dunia, semakin banyak orang mulai berkumpul, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi di benua timur. Ini benar-benar membingungkan. Apa yang terjadi di sisi lain? Mengapa ada fluktuasi kekuatan spiritual yang begitu mengerikan? Mungkinkah para ahli alam abadi yang tersegel sedang bertarung di sana? Ahli alam abadi yang tersegel. Bahkan di benua mereka, jumlah pakar semacam itu bisa dihitung dengan jari. Apakah benua timur yang terbelakang benar-benar memiliki satu, atau mungkin dua? Dilihat dari fluktuasi spiritualnya, memang demikianlah adanya, tapi siapakah para ahli ini? Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih melangkah maju dan muncul di depan penghalang. Sudut mulutnya terangkat, dan ia langsung berkata, "Minggir. Tolong izinkan saya melihat siapa yang ada di seberang sana." Setelah melihat lelaki tua itu muncul, semua orang buru-buru mundur beberapa langkah. Jelaslah bahwa lelaki tua ini adalah seorang ahli yang sangat dihormati. Lelaki tua itu mengeluarkan sebuah cermin perunggu yang dipenuhi aura kuno. Kemudian, ia menyuntikkan aliran kekuatan spiritual ke dalam cermin perunggu dan menghubungkannya ke penghalang. Cermin perunggu itu kemudian memproyeksikan apa yang terjadi di sisi lain penghalang. Astaga! Orang-orang langsung berteriak kaget. Dari proyeksi, mereka bisa melihat dua orang sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Kekuatan mereka tak terkira.
Jelaslah bahwa ahli wanita itu pastilah seorang ahli alam abadi yang tersegel. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.